Ibunda Aldila jelita, Marjam Abdurrahman menolak keras soal anaknya yang rujuk dengan Indra Bekti. Menanggapi hal tersebut, Indy Barens selaku sahabat Indra Bekti menyebut apa yang diutarakan oleh Ibunda Aldila jelita adalah hal yang wajar. Setiap ibu berhak mengutarakan perasaannya, apa yang diinginkan, tapi balik lagi diserahkan kepada anaknya sendiri, kata Indy Barens saat ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut, Indy Barens juga akan melakukan hal serupa jika hal yang sama terjadi kepada anak-anaknya. Aku juga orang tua, ya nantinya jangan macem-macem ya anak-anakku ya. Kalau ada apa-apa pertanggungjawaban sebagai ibu, tutur Indy Barens. Mengenai pernyataan sang mertua yang menyudutkan Indra Bekti, Indy Barens enggan ikut campur dengan polemik yang tengah dihadapi sahabatnya itu. Dari pihak luar nggak bisa kayak, ini nggak bisa Dila begini, harusnya mamanya begini, harusnya Bekti begitu, itu memang udah urusan dapur mereka, urusan keluarga, aku cuma orang luar yang ada di bagian persahabatan Bekti dan Dila. Kalau aku nggak bisa ikut campur, ujar Indy Barens. Ibu berhak mengutarakan apapun dan itu juga buat putrinya. Pungkasnya, Marjam Abdurrahman menyebut dirinya belum bisa memaafkan Indra Bekti. Itulah alasan kenapa dia tidak mau anaknya rujuk dengan MC kondang tersebut. Marjam masih mengingat sebuah kesalahan yang disebutnya sebagai aib. Kesalahan itu salah satunya terjadi pada tahun 2016. Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya Dila tidak terima si Bekti? Tadinya saya mau buka, tapi karena sama masih mandang Daphne dan Abel. Apa yang terjadi di 2016, permasalahan besar itu terjadi di situ. Keluarganya Dila tidak pernah bahagia karena 13 tahun saya tinggal bersama mereka. Karena Bekti berbuat salah, Bekti bersedia diinjek-injek, bersedia dimaki-maki. Maka orang tahu anak saya Dila itu kasar ya karena laki-laki itu mau diinjek, ungkap Ibunda Aldila jelita penuh emosi. Soalnya nggak boleh pakai kamera. Nggak boleh. Ya sini aja deh. Oh, banyak kan ya. Taman aja, taman biar pakai kamera. Iya, udah jam berapa lo nunggu buset? Iya, teh. Dari kemarin. Kan beritanya baru ada. Oke. Jangan deket-deket Bu, pori-pori saya terkena Bu. Nggak bercanda. Ya gimana? Apa nih yang mau ditanyain? Kita menanggapi pernikahan sama Ngerotos aja. Iya, Mbak Dewi. Ibu mau di mana Bu? Apa di sini Bu? Ya. Astaga, kabarnya maju. Oke, kelihatan? Apa gua kependekan ya? Sini aja. Indra Bekti sama Kadila rujuk lagi. Seperti apa teh? Apakah benar rujuk atau seperti apa sih teh mungkin kabarnya? Ya, kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget dalam arti kata itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gue gak setuju, siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja karena yang penting adalah ngingetin Bekti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka, tutup, setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih, kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mau mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Membenarkan adanya rujuk ya Teh? Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk. Dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena kalau balik lagi kan berarti remarried kan. Sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemu. Sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Itu ada catatan KUA katanya, kata infonya udah nikah tanggal 23 Agustus. Kata siapa? Dari catatan KUA Kebayoran. Nggak tahu gue kalau soal itu. Jadi Tante tidak menyaksikan Teh waktu pas pernikahan itu?
belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi poinnya pertemuan. Mediasi. Ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan, bukan pernikahan, bukan. Bukan mediasi juga. Nah, kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah ini tadi infonya Mama juga katakan kayak orang tadi tua kan- dari Mbak Dila menentang adanya. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang. Tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu. Atau mungkin juga saya akan bersukacita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi menurut aku sah-sah aja hak setiap ibu boleh melakukan apapun. Tendi kabarnya juga rumahnya Bekti juga katanya Dijual. disita sama Bang Sama Khalid Bang yang itu utang gimana? 2,4 M. Nggak tahu Seperti apa itu, sih, nggak Tendi? tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Padahal kan Kak Bekti sendiri udah warawiri di TV lagi, sesusah apa sih mungkin sekarang? Eh, jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bekti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan memang harus bekerja ya. Apalagi dia kan mungkin punya rencana ke depan yang jauh lebih baik untuk bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bekti dan Bekti masih membutuhkan pekerjaan. Jadi jangan ambil jalan keputusan sendiri untuk lagi miskin nih, lagi susah cari kerja, pekerjaan masih membutuhkan Bekti, terus kenapa mesti Terus ditolak? katanya juga Dila balik ke rumah padahal rumahnya udah nggak ada. Kok mau itu kayak Dila balik lagi ke Bekti padahal rumahnya udah disita. Berarti kan itu kan bukan dari harta kan? Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa Dila hanya ingin sama Bekti di saat hartanya bergelimang, nggak juga kan? Sudah terpampang dijual teh rumahnya teh gimana tuh teh? Sudah kosong semua, tidak ada barang-barang. Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu. Teh statement dari Ibu Dila sendiri kan sepertinya membongkar aib Bekti Ya yang itu masa lalu. balik lagi yang aku bilang, mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengemukakan haknya, keinginannya untuk memprotek anaknya. Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Dan setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak sih tinggal di mana? Sudah ada KUA mana sih? Pembayaran baru. Setelah informasi benar udah ada daftar ijazah kabul kembali dan seperti apa seperti itu. Berarti belum terlaksana kan? Belum. Ya, tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk. Apa karena restu orang tua juga sampai akhirnya kayak mau enggak dan mau Aku nggak tahu soal itu, Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur karena kalau mau tanya soal Bekti sama dia oke, tapi kalau dari luar itu udah bukan. Aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar. Tapi kata Bekti obat pelipur laranya dia tuh gila seorang gitu. Ya bukan obat pelipur darah, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat Bekti sakit pun, saat Bekti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya Bekti waktu dirawat di dalam. Itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke Bekti, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Jadi penyembuh yang paling utama sih menurut aku memang dari pihak Dila. Dan kalau keluarga itu sudah pasti sangat. Dan mungkin kan Bekti nggak bisa dilarang ya kalau dia menentukan bahwa ya belahan hati saya ada Ibu Dila. Mau bilang apa kita? Kalau dia mau bisa bahagia dan bisa lebih cepat sembuh, kan jauh lebih baik. Teh sebagai orang terdekat Bekti cukup kagetkah dengan statement dari mamahnya Dila tersebut teh? Ya lumayan kaget sih. Ya tapi balik lagi kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu, itu beda lagi. Tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan mungkin sebagai ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan apa ke depannya kan Dila dan juga Bekti. Jadi aku nggak bisa ngatur Bekti lu harus ketemuin Mama Maria, harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu. Tetap aja kan kendalinya di mereka gitu.
Ini katanya utang itu 2,4 M selain rumah, apalagi kita yang Nggak tahu, gila ngapain gue ngurusin utang orang. yang dijual mungkin selain Nggak, rumah. yang penting dia nggak punya utang sama gue, beres gitu aja. Nah, ini setelah rumah dijual mungkin Teh Indi tahu nggak mereka tinggal di mana gitu? Ada di sebuah tempat. Daerah mana, mungkin masih di Jakarta atau gimana? Masih di Jakarta. Berarti udah meninggalkan rumah itu ya? Kamu dijual tadi, lu juga tadi nanya. Kenapa? Kalau boleh tahu kemarin pihak yang hadir siapa aja? Aku nggak datang, jadi aku nggak tahu siapa yang datang. Aku nggak datang bukan karena nggak mau datang, tapi salah tanggal. Tapi sebagai sahabat Teh Indi sendiri support ya, maksudnya keputusan Bekti sama Ngelihat teman senang pasti kita juga senang kan ya gitu. Terus aku lihat bahwa mereka berdua nih kayak magnet, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang aduh balikan dong, ayo dong Dila. Dua-duanya tuh punya magnet sendiri, dekat sendiri. Aku bisa lihat dari pas kapan waktu pas Bekti bolak-balik ke rumah sakit, Dila telepon, pengen besuk Candy, pengen bareng sana, ayo bareng sama gue. Gue bilang, jadi memang Dilanya juga punya keinginan besar sekali untuk bisa bersama dengan Bekti. Jadi gue lihat ya hati ya, manusia tuh dianugerahi cinta, dianugerahi hati. Kalau mereka punya itu dengan porsi yang gede banget, ya udah biarkanlah gitu. Jadi menurut gue pada saat mereka punya proses buat deket lagi dan lain sebagainya, ya mereka berjalan apa adanya gitu. Sampai akhirnya mereka daripada nanti orang mikir ina uno udah cerai tapi masih suka ketemu, udah cerai masih berdua, pengen ada usaha untuk rujuk kembali. Teh Andar itu dibawa katanya magic Teh. Gimana tuh Teh kalau kata maminya si Dila? Itu adalah magic. Nggak tahu, aku nggak mau berkomentar. Cukup melihat bahwa magnet itu adalah datangnya dari anak-anak. Beda Pak, kalau dari anak-anak kan hanya kalau hanya dari anak-anak, kalau nggak punya cinta kan sama aja. Kalau Dila dan Bekti hanya bertemu demi anak, mungkin satu melengok satu melengok ke sana. Tapi udah ada anak-anak dan masih punya cinta, kan nggak bisa dibohongin ya. Bukan drama Korea juga yang bisa bikin orang nangis berdarah. Mereka ngejalanin ini dengan sangat tulus. Udah ya? Berarti bukan magic ya Teh? Emang bener cinta? Enggak dong Bu, yang gue lihat segitu ya. Kita di sini pernah nggak sih kayak ngomongin udah balikin lagi aja lah. Dukungan. Aku nggak pernah ngomong gitu, tapi aku bilang gini, lu berdua kalau masih sering support, masih sering ketemu, lu mau ngapain lagi sih? Paling cuma gitu. Tapi dari itu beberapa bulan lalu, waktu pas Dila masih suka ngobrolin tentang Bekti ke aku dan lain sebagainya. Ya udah sih, paling aku cuma gitu. Ya udah sih Dil, kalau emang lu masih ini, ya udah sih, baik-baikan lagi. Aku bilang gitu. Terakhir tapi melihat peluang damai itu peluang rujuk itu ada? Sudah terjadi sih. sebelumnya Teh, maksudnya sebelumnya melihat nggak ada peluang rujuk ini. Tadinya aku pikir enggak sih. Tadi aku pikir enggak, karena keputusan kan cepet banget das gitu kan. Dila menggugat cerai Bekti. Tanpa berusaha untuk mundur ke belakang, ada apa, karena apa. Kita kan hidup dari yang masa lalu, sekarang, dan ke depan. Jadi aku lihat sih kayak ini memang mereka berdua di masa yang sekarang pengen melakukan sesuatu yang ke depannya jauh lebih baik. Ini yang di belakang udah ditutup nih, gak usah dicari lagi nih kenapa, ada apa, ada ina, unu, gak usah dipikir. Tapi kayaknya mereka berdua udah cukup kuat untuk bisa, ya saya pengen bersama lagi buat ke depan. Teh berarti udah bersatu lagi ya Teh, satu rumah lagi udah? Kembali satu. Tanya aja sama mereka. Tapi yang di soal kedekatan TNI dengan ART mungkin sampai kayak keluarga sendiri gitu, mungkin gimana treatmentnya atau Itu nggak pakai magic yang pasti. Enggak, ya memanusiakan manusia, dan mereka juga manusia, cuman pekerjaannya aja beda dan saling butuh. Saya perlu dia perlu saya, kami saling perlu. Jadi ya kenapa kita nggak saling sayang gitu aja sih. Nggak ada yang membedakan bahwa karena lo ART jadi lo harus beda, lo harus panggil gua nyonya, enggak ya gitu. Ya, tapi jangan gua nama juga ya. Karena gua bukan geng lo. tapi mau udah berapa lama kerja? Kalau Mbak Siti udah tahun ke-5, kalau Pak Mumu udah tahun ke-33. Ibunda Aldila jelita, Marjam Abdurrahman menolak keras soal anaknya yang rujuk dengan Indra Bekti. Menanggapi hal tersebut, Indi Barens selaku sahabat Indra Bekti menyebut apa yang diutarakan oleh Ibunda Aldila jelita adalah hal yang wajar. Setiap ibu berhak mengutarakan perasaannya, apa yang diinginkan, tapi balik lagi diserahkan kepada anaknya sendiri, kata Indi Barens saat ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut, Indi Barens juga akan melakukan hal serupa jika hal yang sama terjadi kepada anak-anaknya. Aku juga orang tua, ya nantinya jangan macem-macem ya anak-anakku ya. Kalau ada apa-apa pertanggungjawaban sebagai ibu, tutur Indi Barens. Mengenai pernyataan sang mertua yang menyudutkan Indra Bekti, Indi Barens enggan ikut campur dengan polemik yang tengah dihadapi sahabatnya itu. Dari pihak luar nggak bisa kayak
ini nggak bisa Dila begini, harusnya mamanya begini, harusnya Bekti begitu, itu memang udah urusan dapur mereka, urusan keluarga, aku cuma orang luar yang ada di bagian persahabatan Bekti dan Dila. Kalau aku nggak bisa ikut campur, ujar Indy Barens. Ibu berhak mengutarakan apapun dan itu juga buat putrinya, pungkasnya. Marjam Abdurrahman menyebut dirinya belum bisa memaafkan Indra Bekti. Itulah alasan kenapa dia tidak mau anaknya rujuk dengan MC kondang tersebut. Marjam masih mengingat sebuah kesalahan yang disebutnya sebagai aib. Kesalahan itu salah satunya terjadi pada tahun 2016. Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya Dila tidak terima si Bekti? Tadinya saya mau buka, tapi karena sama masih mandang Daphne dan Abel. Apa yang terjadi di 2016, permasalahan besar itu terjadi di situ. Keluarganya Dila tidak pernah bahagia karena 13 tahun saya tinggal bersama mereka. Karena Bekti berbuat salah, Bekti bersedia diinjek-injek, bersedia dimaki-maki. Maka orang tahu anak saya Dila itu kasar ya karena laki-laki itu mau diinjek, ungkap Ibunda Aldila jelita penuh emosi. Soalnya nggak boleh pakai kamera. Nggak boleh. Ya sini aja deh. Oh, banyak aja taman aja, taman biar pakai kamera. Iya, udah jam berapa lo nunggu buset? Dari kemarin. Kan beritanya baru ada. Oke. Jangan deket-deket Bu, pori-pori saya terkena Bu. Enggak bercanda. Ya gimana? Apa nih mau ditanyain? Kita menanggapi pernikahan sama Ngerotos aja. Ih, Mbak Dewi. Ayo Bu, Ibu mau di mana Bu? Apa di sini Bu? Ya. Astaga, abangnya Jangan maju, Oke, kelihatan? Apa gua kependekan ya? Sini aja. Indra Bekti sama Kadila rujuk lagi. Seperti apa teh? Apakah benar rujuk atau seperti apa sih teh mungkin kabarnya? Ya kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget dalam arti kata itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gua nggak setuju. Siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja karena yang penting adalah ngingetin Bekti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka tutup setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mau mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Membenarkan adanya rujuk ya teh? Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk. Dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena kalau balik lagi kan berarti remarried kan. Sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemu. Sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Ini itu ada catatan KUA katanya kata infonya udah nikah tanggal 23 Agustus. Siapa? Dari catatan KUA apa ya? Nggak tahu gue kalau soal itu. Jadi tante tidak menyaksikan teh waktu pas pernikahan itu? Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi ini pertemuan Mediasi. Ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan, bukan pernikahan, bukan. Bukan mediasi juga. Nah kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah ini infonya juga orang tua dari Mbak Dila menentang adanya. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu. Atau mungkin juga saya akan bersuka cita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi
Jadi menurut aku sah-sah aja hak setiap ibu boleh melakukan apapun. Tendi kabarnya juga rumahnya Bekti juga katanya disita sama Bang Alif yang utang tuh 2,4 M. Nggak tahu Seperti apa itu, sih, nggak Kak tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Padahal kan Kak Bekti sendiri udah warawiri di TV lagi, sesusah apa sih mungkin sekarang? Jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bekti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan emang harus bekerja ya. Apalagi dia kan mungkin punya rencana ke depan yang jauh lebih baik, bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bekti, dan Bekti masih membutuhkan pekerjaan. Jadi jangan ambil jalan keputusan sendiri untuk lagi miskin nih, lagi susah cari kerja, pekerjaan masih membutuhkan Bekti, terus kenapa mesti ditolak? Terus katanya juga Dila balik rumah padahal rumahnya udah nggak ada, kok mau itu kayak Dila balik lagi ke Bekti padahal rumahnya udah disita. Berarti kan itu kan bukan dari harta kan? Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa Dila hanya ingin sama Bekti di saat hartanya bergelimang, nggak juga kan? Sudah terpampang dijual teh rumahnya teh, gimana tuh teh? Udah kosong semua, tidak ada barang-barang. Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu. Statement dari Ibu Dila sendiri kan sepertinya membongkar aib Bekti yang Ya itu balik lagi yang aku bilang, mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengemukakan haknya, keinginannya untuk memprotek anaknya. Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Dan setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak sih tinggal di mana? Tidak ada mana sih? Pembayaran baru. Setelah masih benar udah ada daftar ijazah kabul kembali dan seperti apa seperti. Berarti belum terlaksana kan? Belum. Ya, tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk. Apa karena restu orang tua juga sampai akhirnya kayak mau enggak dan mau Aku nggak tahu soal itu, Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur, karena kalau mau tanya soal Bekti sama dia oke, tapi kalau di luar itu udah bukan, aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar. Tapi kata Bekti obat pelipur laranya dia tuh Dila seorang gitu. Ya bukan obat pelipur darah, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat Bekti sakit pun, saat Bekti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya Bekti waktu dirawat di dalam. Itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke Bekti, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Jadi penyembuh yang paling utama sih menurut aku memang dari pihak Dila. Dan kalau keluarga itu sudah pasti sangat. Dan mungkin kan Bekti nggak bisa dilarang ya kalau dia menentukan bahwa ya belahan hati saya ada Ibu Dila. Mau bilang apa kita? Kalau dia mau bisa bahagia dan bisa lebih cepat sembuh, kan jauh lebih baik. Nah, sebagai orang terdekat Bekti, cukup kagetkah dengan statement dari mamahnya Dila tersebut teh? Ya lumayan kaget sih. Ya tapi balik lagi, kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu, itu beda lagi. Tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan mungkin sebagai ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan apa ke depannya kan Dila dan juga Bekti. Jadi aku nggak bisa ngotot Bekti lu harus ketemuin Mama Maria, mau harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu. Tetap aja kan kendalinya di mereka gitu. Ini katanya utang itu 2,4 M selain rumah, apalagi kita yang nggak tahu Dila ngapain ngurusin utang orang. yang dijual mungkin selain rumah. Yang penting dia nggak punya utang sama gue, beres gitu aja. Nah, ini setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak mereka tinggal di mana gitu? Ada di sebuah tempat. Daerah mana? Mungkin masih di Jakarta atau gimana? Masih di Jakarta. Berarti udah meninggalkan rumah itu ya? Kamu dijual tadi, lu juga tadi nanya. Kenapa? Kalau itu kemarin pihak yang hadir siapa aja? Aku nggak datang, jadi aku nggak tahu siapa yang datang. Aku nggak datang bukan karena nggak mau datang, tapi salah tanggal. Tapi sebagai sahabat Teh ini sendiri support ya, maksudnya keputusan Bekti sama. Ngelihat teman senang pasti kita juga senang kan ya gitu. Terus aku lihat bahwa mereka berdua nih kayak magnet, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang aduh balikan dong, ayo dong Dila. Dua-duanya tuh punya magnet sendiri, dekat sendiri. Aku bisa lihat dari pas kapan waktu pas Bekti bolak-balik ke rumah sakit, Dila telepon, pengen besuk Candy, pengen bareng sana, ayo bareng sama gue. Bilang, jadi memang Dilanya juga punya keinginan besar sekali untuk bisa bersama dengan Bekti. Jadi gue lihat
ya hati ya, manusia tuh dianugerahi cinta, dianugerahi hati. Kalau mereka punya itu dengan porsi yang gede banget, ya udah biarkanlah gitu. Jadi menurut gue pada saat mereka punya proses buat deket lagi dan lain sebagainya, ya mereka berjalan apa adanya gitu, sampai akhirnya mereka daripada nanti orang mikir ina unu udah cerai tapi masih suka ketemu, udah cerai masih berdua, pengen ada usaha untuk rujuk kembali. Teh Andar itu dibawa katanya magic teh. Gimana tuh teh kalau kata maminya si Dila? Itu adalah magic. Nggak tahu, aku nggak mau berkomentar. Melihat bahwa magnet itu adalah datangnya dari anak-anak. Beda Pak, kalau dari anak-anak kan hanya kalau hanya dari anak-anak, kalau nggak punya cinta kan sama aja. Kalau Dila dan Bekti hanya bertemu demi anak, mungkin satu melengok satu melengok ke sana. Tapi udah ada anak-anak dan masih punya cinta, kan nggak bisa dibohongin ya. Bukan drama Korea juga yang bisa bikin orang nangis berdarah. Mereka ngejalanin ini dengan sangat tulus. Udah ya? Berarti bukan magic ya teh? Emang bener cinta? Enggak dong Bu, yang gue lihat segitu ya. Teh di sini pernah nggak sih kayak ngomongin udah balikin lagi aja lah? Dukungan. Aku nggak pernah ngomong gitu, tapi aku bilang gini, lu berdua kalau masih sering support, masih sering ketemu, lu mau ngapain lagi sih? Paling cuma gitu. Tapi dari itu beberapa bulan yang lalu, waktu pas Dila masih suka ngobrolin tentang Bekti ke aku dan lain sebagainya. Ya udah sih, paling aku cuma gitu. Ya udah sih Dil, kalau emang lu masih ini, ya udah sih, baik-baikan lagi. Aku bilang gitu. Terakhir tapi melihat peluang damai itu peluang rujuk itu ada? Sudah terjadi sih. Sebelumnya maksudnya sebelumnya melihat nggak ada peluang rujuk ini. Tadinya aku pikir enggak sih. Tadi aku pikir enggak, karena keputusan kan cepet banget das gitu kan. Dila menggugat cerai Bekti. Tanpa berusaha untuk mundur ke belakang, ada apa, karena apa. Kita kan hidup dari yang masa lalu, sekarang, dan ke depan. Jadi aku lihat sih kayaknya memang mereka berdua di masa yang sekarang pengen melakukan sesuatu yang ke depannya jauh lebih baik. Ini yang di belakang udah ditutup nih, gak usah dicari lagi nih kenapa, ada apa, ada ina, unu, gak usah dipikir. Tapi kayaknya mereka berdua udah cukup kuat untuk bisa, ya saya pengen bersama lagi sih ke depan. Berarti udah bersatu lagi atau satu rumah lagi udah? Kembali satu rumah. Tanya aja sama mereka. Tapi yang soal kedekatan TNI dengan ART mungkin udah sampai kayak keluarga sendiri gitu, mungkin gimana sih treatmentnya atau itu nggak pakai magic yang pasti. Enggak, ya memanusiakan manusia, dan mereka juga manusia, cuman pekerjaannya aja beda dan saling butuh. Saya perlu dia perlu saya, kami saling perlu. Jadi ya kenapa kita nggak saling sayang gitu aja sih. Nggak ada yang membedakan bahwa karena lo ART jadi lo harus beda, lo harus manggil gua nyonya, enggak ya gitu. Ya, tapi jangan manggil nama juga ya, karena gue bukan geng lo. tapi mau udah berapa lama kerja? Kalau Mbak Siti udah tahun kelima, kalau Pak Mumu udah tahun ke-33. Ibunda Aldila jelita, Marjam Abdurrahman menolak keras soal anaknya yang rujuk dengan Indra Bekti. Menanggapi hal tersebut, Indi Barens selaku sahabat Indra Bekti menyebut apa yang diutarakan oleh Ibunda Aldila jelita adalah hal yang wajar. Setiap ibu berhak mengutarakan perasaannya, apa yang diinginkan, tapi balik lagi diserahkan kepada anaknya sendiri, kata Indi Barens saat ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut, Indi Barens juga akan melakukan hal serupa jika hal yang sama terjadi kepada anak-anaknya. Aku juga orang tua, ya nantinya jangan macem-macem ya anak-anakku ya. Kalau ada apa-apa pertanggungjawaban sebagai ibu, tutur Indi Barens. Mengenai pernyataan sang mertua yang menyudutkan Indra Bekti, Indi Barens enggan ikut campur dengan polemik yang tengah dihadapi sahabatnya itu. Dari pihak luar nggak bisa kayak, ini nggak bisa Dila begini, harusnya mamanya begini, harusnya Bekti begitu, itu memang udah urusan dapur mereka, urusan keluarga. Aku cuma orang luar yang ada di bagian persahabatan Bekti dan Dila. Kalau aku nggak bisa ikut campur, ujar Indi Barens. Ibu berhak mengutarakan apapun dan itu juga buat putrinya, pungkasnya. Marjam Abdurrahman menyebut dirinya belum bisa memaafkan Indra Bekti. Itulah alasan kenapa dia tidak mau anaknya rujuk dengan MC kondang tersebut. Marjam masih mengingat sebuah kesalahan yang disebutnya sebagai aib. Kesalahan itu salah satunya terjadi pada tahun 2016. Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya Dila tidak terima si Bekti? Tadinya saya mau buka, tapi karena sama masih mandang Daphne dan Abel. Apa yang terjadi di 2016, permasalahan besar itu terjadi di situ. Keluarganya Dila tidak pernah bahagia karena 13 tahun saya tinggal bersama mereka.
Karena Bekti berbuat salah, Bekti bersedia diinjek-injek, bersedia dimaki-maki. Maka orang tahu anak saya Dila itu kasar ya karena laki-laki itu mau diinjek, ungkap Ibunda Aldila jelita penuh emosi. Soalnya nggak boleh pakai kamera. Nggak boleh. Ya sini aja deh. Oh, taman aja kan ya, taman aja, taman biar pakai kamera. Iya, udah jam berapa lo nunggu buset? Iya teh. Dari kemarin. Kan beritanya baru ada. Oke. Jangan deket-deket Bu, pori-pori saya terkena Bu. Ya nggak bercanda. Ya gimana? Apa nih yang mau ditanyain? Kita menanggapi pernikahan sama Ngerotos aja. Ih, Dewi. Ayo Bu, ibu mau di mana Bu? Apa di sini Bu? Ya. Astaga, tabahnya maju. Oke, kelihatan? Apa gua kependekan ya? Indra Bekti sama Kadila rujuk lagi. Seperti apa teh? Apakah benar rujuk atau seperti apa sih teh mungkin kabarnya? Ya kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget dalam arti kata itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gua nggak setuju. Siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja karena yang penting adalah ngingetin Bekti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka tutup setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Membenarkan adanya rujuk ya teh? Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk. Dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena kalau balik lagi kan berarti remarried kan. Sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemu. Sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Itu ada catatan KUA kata infonya udah nikah tanggal 23 Agustus. Kata siapa? Dari catatan KUA Nggak tahu gue kalau soal itu. Jadi tante tidak menyaksikan teh waktu pas pernikahan itu. Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi poinnya pertemuan. Ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan. Bukan mediasi juga. Nah, kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah ini infonya juga orang tua dari Mbak Dila menentang adanya rujuk. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu. Atau mungkin juga saya akan bersukacita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi menurut aku sah-sah aja hak setiap ibu boleh melakukan apapun. Dan di kabarnya juga rumahnya Bekti juga katanya disita sama Bang Alif yang utang tuh 2,4 M. Nggak tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Padahal kan Kak Bekti sendiri udah warawiri di TV lagi, sesusah apa sih mungkin sekarang? Jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bekti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan emang harus bekerja ya, punya rencana ke depan yang jauh lebih baik untuk bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bekti dan Bekti masih membutuhkan pekerjaan. Jadi jangan ambil jalan keputusan sendiri untuk lagi miskin nih, lagi susah cari kerja. Pekerjaan masih membutuhkan Bekti, terus kenapa mesti ditolak? Terus katanya juga Dila balik ke rumah padahal rumahnya udah nggak ada. Kok mau itu kayak Dila balik lagi ke Bekti padahal rumahnya udah disita. Berarti kan itu kan bukan dari harta kan? Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa Dila hanya ingin sama Bekti di saat hartanya bergelimang,
Nggak juga kan? Sudah terpampang dijual teh rumahnya teh, gimana tuh teh? Udah kosong semua, tidak ada barang-barang. Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu. Teh, statement dari Ibu Dila sendiri kan sepertinya membongkar aib Bekti yang Ya masa itu lalu. balik lagi yang aku bilang, mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengemukakan haknya, keinginannya untuk memprotek anaknya. Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Dan setelah rumah dijual mungkin Teteh tahu nggak sih tinggal di mana? Sudah ada KUA mana sih? Pembayaran baru. Setelah rumah benar udah ada daftar ijazah kabul kembali. Nah, seperti apa sih? Berarti belum terlaksana kan? Belum. Ya, tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk. Apa karena restu orang tua juga sampai akhirnya kayak mau enggak dan mau enggak. Aku nggak tahu soal itu, Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur, karena kalau mau tanya soal Bekti sama dia oke, tapi kalau di luar itu udah bukan. Aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar. Tapi kata Bekti obat pelipur laranya dia tuh gila seorang gitu. Ya bukan obat pelipur darah, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat Bekti sakit pun, saat Bekti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya Bekti waktu dirawat di dalam. Itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke Bekti, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Jadi penyembuh yang paling utama sih menurut aku memang dari pihak Dila. Dan kalau keluarga itu sudah pasti sangat. Dan mungkin kan Bekti nggak bisa dilarang ya kalau dia menentukan bahwa ya belahan hati saya ada Ibu Dila. Mau bilang apa kita? Kalau dia mau bisa bahagia dan bisa lebih cepat sembuh, kan jauh lebih baik. Teh, sebagai orang terdekat Bekti, cukup kagetkah dengan statement dari mamahnya Dila tersebut teh? Ya lumayan kaget sih. Ya tapi balik lagi, kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu, itu beda lagi. Tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan mungkin sebagai ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan apa ke depannya kan Dila dan juga Bekti. Aku nggak bisa ngatur Bekti lo harus ketemuin Mama Maria, harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu. Tetap aja kan kendalinya di mereka. Gitu. Ini katanya utang itu 2,4 M selain rumah, apalagi kita yang Nggak tahu, Dila ngapain ngurusin utang orang. yang dijual mungkin selain rumah. Yang penting dia nggak punya utang sama gue, beres gitu aja. Ini setelah rumah dijual mungkin Teh tahu nggak mereka tinggal di mana gitu? Ada di sebuah tempat. Daerah mana, mungkin masih di Jakarta atau gimana? Masih di Jakarta. Berarti udah meninggalkan rumah itu ya? Kamu dijual tadi lu juga tadi nanya. Kenapa? Kalau boleh tahu kemarin pihak yang hadir siapa aja? Aku nggak datang, jadi aku nggak tahu siapa yang datang. Aku nggak datang bukan karena nggak mau datang, tapi salah tanggal. Tapi sebagai sahabat Teh ini sendiri support ya, maksudnya keputusan Bekti sama dia. Ngelihat teman senang pasti kita juga senang kan ya gitu. Terus aku lihat bahwa mereka berdua nih kayak magnet, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang aduh balikan dong, ayo dong Dila. Dua-duanya tuh punya magnet sendiri, dekat sendiri. Aku bisa lihat dari pas kapan waktu pas Bekti bolak-balik ke rumah sakit, Dila telepon, pengen besuk Candy, pengen bareng sana, ayo bareng sama gue. Bilang, jadi memang Dilanya juga punya keinginan besar sekali untuk bisa bersama dengan Bekti. Jadi gue lihat ya hati ya, manusia tuh dianugerahi cinta, dianugerahi hati. Kalau mereka punya itu dengan porsi yang gede banget, ya udah biarkanlah gitu. Jadi menurut gue pada saat mereka punya proses buat deket lagi dan lain sebagainya, ya mereka berjalan apa adanya gitu. Sampai akhirnya mereka daripada nanti orang mikir ina unu udah cerai tapi masih suka ketemu, udah cerai masih berdua, pengen ada usaha untuk rujuk kembali. Teh, Andar itu dibawa katanya magic teh. Gimana tuh teh kalau kata maminya si Dila? Itu adalah magic. Nggak tahu, aku nggak mau Saya cukup melihat bahwa magnet itu adalah datangnya dari anak-anak. Beda Pak, kalau dari anak-anak kan hanya kalau hanya dari anak-anak, kalau nggak punya cinta kan sama aja. Kalau Dila dan Bekti hanya bertemu demi anak, mungkin satu melengok satu melengok ke sana. Tapi udah ada anak-anak dan masih punya cinta, kan nggak bisa dibohongin ya. Bukan drama Korea juga yang bisa bikin orang nangis berdarah. Mereka ngejalanin ini dengan sangat tulus. Udah ya? Berarti bukan magic ya teh? Emang bener cinta?
Enggak dong Bu, yang gue lihat sih gitu ya. Teh di sini pernah nggak sih kayak ngomongin udah balikan lagi aja lah? Dukungan. Aku nggak pernah ngomong gitu, tapi aku bilang gini, lu berdua kalau masih sering support, masih sering ketemu, mau ngapain lagi sih? Paling cuma gitu. Tapi dari itu beberapa bulan lalu, waktu pas Dila masih suka ngobrolin tentang bukti ke aku dan lain sebagainya. Ya udah sih, paling aku cuma gitu. Ya udah sih Dil, kalau emang lu masih ini, ya udah sih, baik-baikan lagi. Aku bilang gitu. Terakhir teh, tapi melihat peluang damai itu peluang rujuk itu ada? Sudah terjadi sih. Sebelumnya saya, maksudnya sebelumnya melihat nggak ada peluang rujuk ini. Tadinya aku pikir enggak sih. Tadi aku pikir enggak, karena keputusan kan cepet banget das gitu kan. Dila menggugat cerai bukti. Tanpa berusaha untuk mundur ke belakang, ada apa, karena apa. Kita kan hidup dari yang masa lalu, sekarang, dan ke depan. Jadi aku lihat sih kayak ini memang mereka berdua di masa yang sekarang pengen melakukan sesuatu yang ke depannya jauh lebih baik. Ini yang di belakang udah ditutup nih, gak usah dicari lagi nih kenapa, ada apa, ada Ina, Unu, gak usah dipikir. Tapi kayaknya mereka berdua udah cukup kuat untuk bisa, ya saya pengen bersama lagi di depan. Berarti udah bersatu lagi atau satu rumah lagi udah? Kembali satu rumah. Tanya aja sama mereka. Tapi yang di soal kedekatan TNI dengan ART mungkin sampai kayak keluarga sendiri gitu, mungkin gimana sih treatmentnya atau Itu nggak pakai magic yang pasti. Enggak, ya memanusiakan manusia, dan mereka juga manusia, cuman pekerjaannya aja beda dan saling butuh. Saya perlu dia perlu saya, kami saling perlu. Jadi ya kenapa kita nggak saling sayang gitu aja sih? Nggak ada yang membedakan bahwa karena lo ART jadi lo harus beda, lo harus panggil gua nyonya, enggak ya gitu. Ya, tapi jangan gua nama juga ya, karena gua bukan geng lo. tapi mau udah berapa lama terjadi? Kalau Mbak Siti udah tahun kelima, kalau Pak Mumu udah tahun ke-33. Ibunda Aldila jelita, Marjam Abdurrahman menolak keras soal anaknya yang rujuk dengan Indra Bekti. Menanggapi hal tersebut, Indi Barens selaku sahabat Indra Bekti menyebut apa yang diutarakan oleh Ibunda Aldila jelita adalah hal yang wajar. Setiap ibu berhak mengutarakan perasaannya, apa yang diinginkan, tapi balik lagi diserahkan kepada anaknya sendiri, kata Indi Barens saat ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut, Indi Barens juga akan melakukan hal serupa jika hal yang sama terjadi kepada anak-anaknya. Aku juga orang tua. Ya nantinya jangan macem-macem ya anak-anakku ya. Kalau ada apa-apa pertanggungjawaban sebagai ibu, tutur Indi Barens. Mengenai pernyataan sang mertua yang menyudutkan Indra Bekti, Indi Barens enggan ikut campur dengan polemik yang tengah dihadapi sahabatnya itu. Dari pihak luar nggak bisa kayak, ini nggak bisa Dila begini, harusnya mamanya begini, harusnya Bekti begitu, itu memang udah urusan dapur mereka, urusan keluarga. Aku cuma orang luar yang ada di bagian persahabatan Bekti dan Dila. Kalau aku nggak bisa ikut campur, ujar Indi Barens. Ibu berhak mengutarakan apapun dan itu juga buat putrinya, pungkasnya. Marjam Abdurrahman menyebut dirinya belum bisa memaafkan Indra Bekti. Itulah alasan kenapa dia tidak mau anaknya rujuk dengan MC kondang tersebut. Marjam masih mengingat sebuah kesalahan yang disebutnya sebagai aib. Kesalahan itu salah satunya terjadi pada tahun 2016. Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya Dila tidak terima si Bekti? Tadinya saya mau buka, tapi karena sama masih mandang Daphne dan Abel. Apa yang terjadi di 2016, permasalahan besar itu terjadi di situ. Keluarganya Dila tidak pernah bahagia karena 13 tahun saya tinggal bersama mereka. Karena Bekti berbuat salah, Bekti bersedia diinjek-injek, bersedia dimaki-maki. Maka orang tahu anak saya Dila itu kasar karena laki-laki itu mau diinjek, ungkap Ibunda. Soalnya nggak boleh pakai kamera. Nggak boleh. Ya sini aja deh. Oh, banyak kan ya, taman aja, taman biar pakai kamera. Iya, udah jam berapa lo nunggu buset? Dari kemarin. Kan beritanya baru ada. Oke. Jangan deket-deket Bu, pori-pori saya terkena. Oke, kelihatan? Apa gua kependekan ya? Sini aja Indra Bekti sama Kadila rujuk lagi. Seperti apa teh? Apakah benar rujuk atau seperti apa sih teh mungkin kabarnya? Ya kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget, dalam arti kata
itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gue nggak setuju. Siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja karena yang penting adalah ngingetin bukti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka, tutup, setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih, kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mau mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Membenarkan adanya rujuk kata. Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk. Dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena kalau balik lagi kan berarti remarried kan. Sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemu. Sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Ini itu ada catatan KUA katanya kata infonya udah nikah tanggal 23 Agustus. Siapa? Dari catatan KUA Kebayoran. Nggak tahu gue kalau soal itu. Jadi tante tidak menyaksikan teh waktu pas pernikahan itu? Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi ini pertemuan Mediasi. Ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan. Bukan pernikahan, bukan. Bukan mediasi juga. Nah, kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah ini infonya juga orang tua dari Mbak Dila menentang adanya. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu. Atau mungkin juga saya akan bersukacita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi menurut aku sah-sah aja hak setiap ibu boleh melakukan apapun. Randy kabarnya juga rumahnya Bekti juga katanya disita sama Bang Ali punya utang 2,4 M. Nggak tahu itu, nggak tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Padahal kan Kak Bekti sendiri udah warawiri di TV lagi, sesusah apa sih mungkin sekarang? Jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bekti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan memang harus bekerja ya. Apalagi dia kan mungkin punya rencana ke depan yang jauh lebih baik untuk bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bekti dan Bekti masih membutuhkan pekerjaan. Jadi jangan ambil jalan keputusan sendiri untuk lagi miskin nih, lagi susah cari kerja, pekerjaan masih membutuhkan Bekti, terus kenapa mesti ditolak? Terus katanya juga Dila balik rumah padahal rumahnya udah nggak ada, kok mau itu kayak Dila balik lagi ke Bekti padahal rumahnya udah disita. Berarti kan itu kan bukan dari harta kan? Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa Dila hanya ingin sama Bekti di saat hartanya bergelimang, nggak juga kan? Sudah terpampang dijual teh rumahnya teh, gimana tuh teh? Udah kosong semua, tidak ada barang-barang. Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu. Statement dari Ibu Dila sendiri kan sepertinya membongkar aib Bekti yang ya itu balik lagi yang aku bilang, mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengemukakan haknya, keinginannya untuk memprotek anaknya. Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Dan setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak sih tinggal di mana? Tidak ada KUA mana sih? Kebayoran baru. Setelah informasi benar udah ada daftar ijazah kabul kembali dan seperti apa seperti. Berarti belum terlaksana kan? Belum. Ya, tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk. Apa karena restu orang tua juga sampai akhirnya kayak mau enggak dan Aku nggak tahu soal itu, Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur karena kalau mau tanya soal Bekti sama dia oke, tapi kalau di luar itu udah bukan
aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar. Gitu. Tapi kata Bekti obat pelipur laranya dia tuh gila seorang gitu. Ya bukan obat pelipur darah, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat Bekti sakit pun, saat Bekti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya Bekti waktu dirawat di dalam. Itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke Bekti, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Jadi penyembuh yang paling utama sih menurut aku memang dari pihak Dila. Dan kalau keluarga itu sudah pasti sangat. Dan mungkin kan Bekti nggak bisa dilarang ya kalau dia menentukan bahwa ya belahan hati saya ada Ibu Dila. Mau bilang apa kita? Kalau dia mau bisa bahagia dan bisa lebih cepat sembuh, kan jauh lebih baik. Teh, sebagai orang terdekat Bekti, cukup kagetkah dengan statement dari mamahnya Dila tersebut, Teh? Ya lumayan kaget sih. Ya tapi balik lagi kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu, itu beda lagi. Tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan mungkin sebagai ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan apa ke depannya kan Dila dan juga Bekti. Jadi aku nggak bisa ngotot Bekti lu harus ketemuin Mama Maria, mau harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu. Tetap aja kan kendalinya di mereka. Gitu. Ini katanya utang itu 2,4 M selain rumah, apalagi kita yang nggak tahu Dila ngapain ngurusin utang orang. Yang dijual mungkin selain rumah. Yang penting dia nggak punya utang sama gue, beres gitu aja. Ini setelah rumah dijual mungkin Teh tahu nggak mereka tinggal di mana gitu? Ada di sebuah tempat. Daerah mana? Mungkin masih di Jakarta atau gimana? Masih di Jakarta. Berarti udah meninggalkan rumah itu ya? Kamu dijual tadi lu juga tadi nanya. Kenapa? Kalau boleh tahu kemarin pihak yang hadir siapa aja? Aku nggak datang, jadi aku nggak tahu siapa yang datang. Aku nggak datang bukan karena nggak mau datang, tapi salah tanggal. Tapi sebagai sahabat Teh ini sendiri support ya, maksudnya keputusan Bekti sama Dila. Ngeliat teman senang pasti kita juga senang kan ya gitu. Terus aku lihat bahwa mereka berdua nih kayak magnet, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang aduh balikan dong, ayo dong Dila. Dua-duanya tuh punya magnet sendiri, dekat sendiri. Aku bisa lihat dari pas kapan waktu pas Bekti bolak-balik ke rumah sakit, Dila telepon, pengen besuk Candy, pengen bareng sana, ayo bareng sama gue. Bilang jadi memang Dilanya juga punya keinginan besar sekali untuk bisa bersama dengan Bekti. Jadi gue lihat ya hati ya, manusia tuh dianugerahi cinta, dianugerahi hati. Kalau mereka punya itu dengan porsi yang gede banget, ya udah biarkanlah gitu. Jadi menurut gue pada saat mereka punya proses buat deket lagi dan lain sebagainya, ya mereka berjalan apa adanya gitu. Sampai akhirnya mereka daripada nanti orang mikir ina unu, udah cerai teh masih suka ketemu, udah cerai masih berdua, pengen ada usaha untuk rujuk kembali. Teh, Andar itu dibawa katanya magic, Teh. Gimana tuh, Teh, kalau kata maminya si Dila? Itu adalah magic. Nggak tahu, aku nggak mau Saya cukup melihat bahwa magnet itu adalah datangnya dari anak-anak. Beda Pak, kalau dari anak-anak kan kalau hanya dari anak-anak, kalau nggak punya cinta kan sama aja. Kalau Dila dan Bekti hanya bertemu demi anak, mungkin satu melengok satu melengok ke sana. Tapi udah ada anak-anak dan masih punya cinta, kan nggak bisa dibohongin ya. Bukan drama Korea juga yang bisa bikin orang nangis berdarah. Mereka ngejalanin ini dengan sangat tulus. Udah ya? Berarti bukan magic ya, Teh? Emang bener cinta? Enggak dong Bu, yang gue lihat segitu ya. Teh di sini pernah nggak sih kayak ngomongin udah balikin lagi aja lah? Dukungannya. Aku nggak pernah ngomong gitu, tapi aku bilang gini, lu berdua kalau masih sering support, masih sering ketemu, lu mau ngapain lagi sih? Paling cuma gitu. Tapi dari itu beberapa bulan yang lalu, waktu pas Dila masih suka ngobrolin tentang Bekti ke aku dan lain sebagainya. Ya udah sih, paling aku cuma gitu. Ya udah sih Dil, kalau emang lu masih ini, ya udah sih, baik-baikan lagi. Aku bilang gitu. Terakhir tapi melihat peluang damai itu peluang rujuk itu ada? Sudah terjadi sih. Sebelumnya Teh, maksudnya sebelumnya melihat nggak ada peluang rujuk ini. Tadinya aku pikir enggak sih. Tadi aku pikir enggak, karena keputusan kan cepet banget das gitu kan. Dila menggugat cerai Bekti. Tanpa berusaha untuk mundur ke belakang, ada apa, karena apa. Kita kan hidup dari yang masa lalu, sekarang, dan ke depan. Jadi aku lihat sih kayaknya memang mereka berdua di masa yang sekarang pengen melakukan sesuatu yang ke depannya jauh lebih baik. Ini yang di belakang udah ditutup nih, gak usah dicari lagi nih kenapa, ada apa, ada ina, unu, gak usah dipikir. Tapi kayaknya mereka berdua udah cukup kuat untuk bisa, ya saya pengen bersama lagi buat ke depan. Teh, berarti udah bersatu lagi atau satu rumah lagi udah? Kembali satu rumah. Tanya aja sama mereka. Tapi yang di soal kedekatan TNI dengan ART mungkin sampai
kayak keluarga sendiri gitu, mungkin gimana sih treatmentnya atau Itu nggak pakai magic yang pasti. Enggak, ya memanusiakan manusia dan mereka juga manusia, cuman pekerjaannya aja beda dan saling butuh. Saya perlu dia perlu saya, kami saling perlu. Jadi ya kenapa kita nggak saling sayang gitu aja sih? Nggak ada yang membedakan bahwa karena lo ART jadi lo harus beda, lo harus panggil gua nyonya, enggak ya gitu. Ya, tapi jangan manggil nama juga ya, karena gue bukan geng lo. tapi mau udah berapa lama kerja? Kalau Mbak Siti udah tahun kelima, kalau Pak Mumu udah tahun ke-33. Ibunda Aldila jelita. Marjam Abdurrahman menolak keras soal anaknya yang rujuk dengan Indra Bekti. Menanggapi hal tersebut, Indi Barens selaku sahabat Indra Bekti menyebut apa yang diutarakan oleh Ibunda Aldila jelita adalah hal yang wajar. Setiap ibu berhak mengutarakan perasaannya, apa yang diinginkan, tapi balik lagi diserahkan kepada anaknya sendiri, kata Indi Barens saat ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut, Indi Barens juga akan melakukan hal serupa jika hal yang sama terjadi kepada anak-anaknya. Aku juga orang tua, ya nantinya jangan macem-macem ya anak-anakku ya. Kalau ada apa-apa pertanggungjawaban sebagai ibu, tutur Indi Barens. Mengenai pernyataan sang mertua yang menyudutkan Indra Bekti, Indi Barens enggan ikut campur dengan polemik yang tengah dihadapi sahabatnya itu. Dari pihak luar nggak bisa kayak, ini nggak bisa Dila begini, harusnya mamanya begini, harusnya Bekti begitu, itu memang udah urusan dapur mereka, urusan keluarga. Aku cuma orang luar yang ada di bagian persahabatan Bekti dan Dila. Kalau aku nggak bisa ikut campur, ujar Indi Barens. Ibu berhak mengutarakan apapun dan itu juga buat putrinya, pungkasnya. Marjam Abdurrahman menyebut dirinya belum bisa memaafkan Indra Bekti. Itulah alasan kenapa dia tidak mau anaknya rujuk dengan MC kondang tersebut. Marjam masih mengingat sebuah kesalahan yang disebutnya sebagai aib. Kesalahan itu salah satunya terjadi pada tahun 2016. Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya Dila tidak terima si Bekti? Tadinya saya mau buka, tapi karena sama masih mandang Daphne dan Abel. Apa yang terjadi di 2016, permasalahan besar itu terjadi di situ. Keluarganya Dila tidak pernah bahagia karena 13 tahun saya tinggal bersama mereka. Karena Bekti berbuat salah, Bekti bersedia diinjek-injek, bersedia dimaki-maki. Maka orang tahu anak saya Dila itu kasar ya karena laki-laki itu mau diinjek, ungkap Ibunda Aldila jelita penuh emosi. Soalnya nggak boleh pakai kamera. Nggak boleh. Ya sini aja deh. Oh, banyak kan ya, Taman aja, taman biar pakai kamera. Iya, udah jam berapa lo nunggu buset? Dari kemarin. Kan beritanya baru ada. Oke. Jangan deket-deket Bu, pori-pori saya terkena Bu. Nggak bercanda. Ya gimana? Apa nih yang mau ditanyain? Kita menanggapi pernikahan Bekti sama Ngerotos aja. Ih, Mbak Dewi. Ayo Bu, ibu mau di mana Bu? Apa di sini Bu? Ya. Astaga, tabangnya maju. Oke, kelihatan? Apa gua kependekan ya? Sini aja. Indra Bekti sama Kadila rujuk lagi. Seperti apa teh? Apakah benar rujuk atau seperti apa sih teh mungkin kabarnya? Ya, kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget dalam arti kata itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gue gak setuju, siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja karena yang penting adalah ngingetin Bekti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka, tutup, setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih, kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Membenarkan adanya rujuk ya teh? Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk. Dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena kalau balik lagi kan berarti remarried kan. Sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa
punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemu. Sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Itu ada catatan KUA katanya kata infonya udah nikah tanggal 23 Agustus. Kata siapa? Dari catatan KUA Kebayoran. Nggak tahu gue kalau soal itu. Jadi tante tidak menyaksikan teh waktu pas pernikahan itu. Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi ini pertemuan Ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan, bukan pernikahan, bukan. Bukan mediasi juga. Nah, kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah ini infonya juga orang tua dari Mbak Dila menentang adanya. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu, atau mungkin juga saya akan bersukacita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi menurut aku sah-sah aja, hak setiap ibu boleh melakukan apapun. Tadi kabarnya juga rumahnya Bekti juga katanya disita sama Bang Ali punya utang 2,4 M. Nggak tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Padahal kan Kak Bekti sendiri udah warawiri di TV lagi, sesusah apa sih mungkin sekarang? Jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bekti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan emang harus bekerja ya. Apalagi dia kan mungkin punya rencana ke depan yang jauh lebih baik untuk bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bekti, dan Bekti masih membutuhkan pekerjaan. Jadi jangan ambil jalan keputusan sendiri untuk lagi miskin nih, lagi susah cari kerja, pekerjaan masih membutuhkan Bekti, terus kenapa mesti ditolak? Terus katanya juga Dila balik rumah padahal rumahnya udah nggak ada, kok mau itu kayak Dila balik lagi ke Bekti padahal rumahnya udah disita. Berarti kan itu kan bukan dari harta kan? Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa Dila hanya ingin sama Bekti di saat hartanya bergelimang, nggak juga kan? Sudah terpampang dijual teh rumahnya teh, gimana tuh teh? Udah kosong semua, tidak ada barang-barang. Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu. Statement dari Ibu Dila sendiri kan sepertinya membongkar aib Bekti yang Ya masa itu lalu. balik lagi yang aku bilang, mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengemukakan haknya, keinginannya untuk memprotek anaknya. Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Dan setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak sih tinggal di mana? Sudah ada KUA mana sih? Kebayoran baru. Setelah masih benar udah ada daftar ijazah kabul kembali. Nah, seperti apa sih? Berarti belum terlaksana kan? Belum. Ya, tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk. Apa karena restu orang tua juga sampai akhirnya kayak mau enggak Nggak tahu soal itu, Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur, karena kalau mau tanya soal Bekti sama dia oke, tapi kalau di luar itu udah bukan, aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar. Tapi kata Bekti obat pelipur laranya dia tuh gila seorang gitu. Ya bukan obat pelipur darah, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat Bekti sakit pun, saat Bekti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya Bekti waktu dirawat di dalam. Itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke Bekti, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Jadi penyembuh yang paling utama sih menurut aku memang dari pihak Dila. Dan kalau keluarga itu sudah pasti sangat. Dan mungkin kan Bekti nggak bisa dilarang ya kalau dia menentukan bahwa ya belahan hati saya ada Ibu Dila. Mau bilang apa kita? Kalau dia mau bisa bahagia dan bisa lebih cepat sembuh, kan jauh lebih baik. Teh sebagai orang terdekat Bekti cukup kagetkah dengan statement dari mamahnya Dila tersebut teh? Ya lumayan kaget sih. Ya tapi balik lagi, kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu,
itu beda lagi. Tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan mungkin sebagai ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan apa ke depannya kan Dila dan juga Bekti. Aku nggak bisa ngotot, Bekti lu harus ketemuin Mama Maria, mau harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu. Tetap aja kan kendalinya di mereka. Gitu. Ini katanya utang itu 2,4 M selain rumah, apalagi kita yang nggak tahu Dila ngapain ngurusin utang orang. yang dijual mungkin selain rumah. Yang penting dia nggak punya utang sama gue, beres gitu aja. Ini setelah rumah dijual mungkin Teh tahu nggak mereka tinggal di mana gitu? Ada di sebuah tempat. Daerah mana, mungkin masih di Jakarta atau gimana? Masih di Jakarta. Berarti udah meninggalkan rumah itu ya? Kamu dijual tadi, lu juga tadi nanya. Kenapa? Kalau boleh tahu kemarin pihak yang hadir siapa aja? Aku nggak datang, jadi aku nggak tahu siapa yang datang. Aku nggak datang bukan karena nggak mau datang, tapi salah tanggal. Tapi sebagai sahabat Teh ini sendiri support ya, maksudnya keputusan Bekti sama lu. Ngelihat teman senang pasti kita juga senang kan ya gitu. Terus aku lihat bahwa mereka berdua nih kayak magnet, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang aduh balikan dong, ayo dong Dila. Dua-duanya tuh punya magnet sendiri, dekat sendiri. Aku bisa lihat dari pas kapan waktu pas Bekti bolak-balik ke rumah sakit, Dila telepon, pengen besuk Candy, pengen bareng sana, ayo bareng sama gue. Bilang, jadi memang Dilanya juga punya keinginan besar sekali untuk bisa bersama dengan Bekti. Jadi gue lihat ya hati ya, manusia tuh dianugerahi cinta, dianugerahi hati. Kalau mereka punya itu dengan porsi yang gede banget, ya udah biarkanlah gitu. Jadi menurut gue pada saat mereka punya proses buat deket lagi dan lain sebagainya, ya mereka berjalan apa adanya gitu. Sampai akhirnya mereka daripada nanti orang mikir ina uno udah cerai tapi masih suka ketemu, udah cerai masih berdua, pengen ada usaha untuk rujuk kembali. Teh, Andar itu dibawa katanya magic Teh. Gimana tuh Teh kalau kata maminya si Dila? Itu adalah magic. Nggak tahu, aku nggak mau berkomentar. Cukup lihat bahwa magnet itu adalah datangnya dari anak-anak. Beda Pak, kalau dari anak-anak kan hanya kalau hanya dari anak-anak kalau nggak punya cinta kan sama aja. Kalau Dila dan Bekti hanya bertemu demi anak, mungkin satu melengok satu melengok ke sana. Tapi udah ada anak-anak dan masih punya cinta kan nggak bisa dibohongin ya. Bukan drama Korea juga yang bisa bikin orang nangis berdarah. Mereka ngejalanin ini dengan sangat tulus. Udah ya? Berarti bukan magic ya Teh? Emang bener cinta? Enggak dong Bu, yang gue lihat sih gitu ya. Kita di sini pernah nggak sih kayak ngomong ini, udah balikin lagi aja lah. Dukungan. Aku nggak pernah ngomong gitu, tapi aku bilang gini, lu berdua kalau masih sering support, masih sering ketemu, mau ngapain lagi sih? Paling cuma gitu. Tapi dari itu beberapa bulan lalu waktu pas Dila masih suka ngobrolin tentang Bekti ke aku dan lain sebagainya. Ya udah sih, paling aku cuma gitu. Ya udah sih Dil, kalau emang lu masih ini ya udah sih, baik-baikan lagi. Aku bilang gitu. Terakhir tapi melihat peluang damai itu peluang rujuk itu ada? Sudah terjadi sih. Sebelumnya Teh, maksudnya sebelumnya melihat nggak ada peluang rujuk ini. Tadinya aku pikir enggak sih. Tadi aku pikir enggak, karena keputusan kan cepet banget das gitu kan. Dila menggugat cerai Bekti. Tanpa berusaha untuk mundur ke belakang, ada apa, karena apa. Kita kan hidup dari yang masa lalu, sekarang, dan ke depan. Jadi aku lihat sih kayak ini memang mereka berdua di masa yang sekarang pengen melakukan sesuatu yang ke depannya jauh lebih baik. Ini yang di belakang udah ditutup nih, gak usah dicari lagi nih kenapa, ada apa, ada ina, unu, gak usah dipikir. Tapi kayaknya mereka berdua udah cukup kuat untuk bisa, ya saya pengen bersama lagi buat ke depan. Teh, berarti udah bersatu lagi ya Teh, satu rumah lagi udah? Kembali satu. Tanya aja sama mereka. Tapi yang di soal kedekatan TNI dengan ART mungkin sampai kayak keluarga sendiri gitu, mungkin gimana sih treatmentnya atau Itu nggak pakai magic yang pasti. Enggak, ya memanusiakan manusia, dan mereka juga manusia, cuman pekerjaannya aja beda dan saling butuh. Saya perlu dia perlu saya, kami saling perlu. Jadi ya kenapa kita nggak saling sayang gitu aja sih. Nggak ada yang membedakan bahwa karena lo ART jadi lo harus beda, lo harus panggil gua nyonya, enggak ya gitu. Ya, tapi jangan gua nama juga ya. Karena gua bukan geng lo. tapi mau udah berapa lama kerja? Kalau Mbak Siti udah tahun kelima, kalau Pak Mumu udah tahun ke-33. Ibunda Aldila jelita, Marjam Abdurrahman menolak keras soal anaknya yang rujuk dengan Indra Bekti. Menanggapi hal tersebut, Indi Barens selaku sahabat Indra Bekti menyebut apa yang diutarakan oleh Ibunda Aldila jelita adalah hal yang wajar. Setiap ibu berhak mengutarakan perasaannya, apa yang diinginkan, tapi balik lagi diserahkan kepada anaknya sendiri, kata Indi Barens saat ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut,
Indy Barens juga akan melakukan hal serupa jika hal yang sama terjadi kepada anak-anaknya. Aku juga orang tua. Ya nantinya jangan macem-macem ya anak-anakku ya. Kalau ada apa-apa pertanggungjawaban sebagai ibu, tutur Indy Barens. Mengenai pernyataan sang mertua yang menyudutkan Indra Bekti, Indy Barens enggan ikut campur dengan polemik yang tengah dihadapi sahabatnya itu. Dari pihak luar nggak bisa kayak, ini nggak bisa Dila begini, harusnya mamanya begini, harusnya Bekti begitu, itu memang udah urusan dapur mereka, urusan keluarga, aku cuma orang luar yang ada di bagian persahabatan Bekti dan Dila. Kalau aku nggak bisa ikut campur, ujar Indy Barens. Ibu berhak mengutarakan apapun dan itu juga buat putrinya, pungkasnya. Marjam Abdurrahman menyebut dirinya belum bisa memaafkan Indra Bekti. Itulah alasan kenapa dia tidak mau anaknya rujuk dengan MC kondang tersebut. Marjam masih mengingat sebuah kesalahan yang disebutnya sebagai aib. Kesalahan itu salah satunya terjadi pada tahun 2016. Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya Dila tidak terima si Bekti? Tadinya saya mau buka, tapi karena sama masih mandang Daphne dan Abel. Apa yang terjadi di 2016? Permasalahan besar itu terjadi di situ. Keluarganya Dila tidak pernah bahagia karena 13 tahun saya tinggal bersama mereka. Karena Bekti berbuat salah, Bekti bersedia diinjek-injek, bersedia dimaki-maki. Maka orang tahu anak saya Dila itu kasar ya karena laki-laki itu mau diinjek, ungkap Ibunda Aldila jelita penuh emosi. Soalnya nggak boleh pakai kamera. Nggak boleh. Ya sini aja deh. Oh, mana kan ya, Taman aja, taman biar pakai kamera. Iya, jam berapa lo nunggu buset? Iya, Dari kemarin. Kan beritanya baru ada. Oke. Jangan deket-deket Bu, pori-pori saya terkena Bu. Nggak bercanda. Ya, gimana? Apa sih yang mau ditanyain? Saya menanggapi pernikahan sama Ngerotos aja. Iya, Mbak Dewi. Ibu mau di mana Bu? Apa di sini gue? Ya. Astaga, kabarnya maju. Oke, kelihatan? Apa gua kependekan ya? Sini aja. Indra Bekti sama Kadila rujuk lagi. Seperti apa teh? Apakah benar rujuk atau seperti apa sih teh mungkin kabarnya? Ya, kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget dalam arti kata itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gue gak setuju. Siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja karena yang penting adalah ngingetin Bekti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka, tutup, setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih, kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mau mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Membenarkan adanya rujuk ya teh? Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk. Dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena kalau balik lagi kan berarti remarried kan. Sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemu. Sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Itu ada catatan KUA katanya kata infonya udah nikah tanggal 23 Agustus. Siapa? Dari catatan KUA Nggak tahu gue kalau soal itu. Jadi tante tidak menyaksikan teh waktu pas pernikahan itu? Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi poinnya pertemuan. Mediasi. Ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan. Bukan pernikahan, bukan. Bukan mediasi juga. Nah, kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali
menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah, ini tapi infonya Mama juga kayak orang tadi tua kan- dari Mbak Dila menentang adanya. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu, atau mungkin juga saya akan bersukacita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi menurut aku sah-sah aja, hak setiap ibu boleh melakukan apapun. Randy kabarnya juga rumahnya Bekti juga katanya disita sama Bang Alif yang utang 2,4 M. Nggak tahu Seperti apa itu, sih, nggak Kak tahu Randy? kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Padahal kan Kak Bekti sendiri udah warawiri di TV lagi, sesusah apa sih mungkin sekarang? Jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bekti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan memang harus bekerja ya. Apalagi dia kan mungkin punya rencana ke depan yang jauh lebih baik untuk bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bekti dan Bekti masih membutuhkan pekerjaan. Jadi jangan ambil jalan keputusan sendiri untuk lagi miskin nih, lagi susah cari kerja, pekerjaan masih membutuhkan Bekti, terus kenapa mesti ditolak? Terus katanya juga Dila balik ke rumah padahal rumahnya udah nggak ada, kok mau gitu kayak Dila balik lagi ke Bekti padahal rumahnya udah disita. Berarti kan itu kan bukan dari harta kan? Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa Dila hanya ingin sama Bekti di saat hartanya bergelimang, nggak juga kan? Sudah terpampang dijual teh rumahnya teh, gimana tuh teh? Sudah kosong semua, tidak ada barang-barang. Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu. Teh, statement dari Ibu Dila sendiri kan sepertinya membongkar aib Bekti yang Ya masa itu lalu. balik lagi yang aku bilang, mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengemukakan haknya, keinginannya untuk memprotek anaknya. Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Teh, setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak sih tinggal di mana? Sudah ada KUA mana sih? Pembayaran baru. Informasi benar udah ada daftar ijazah kabul kembali. Nah, seperti apa sih? Berarti belum terlaksana kan? Belum. Ya, tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk. Apa karena restu orang tua juga sampai akhirnya kayak mau enggak dan Aku nggak tahu soal itu, Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur, karena kalau mau tanya soal Bekti sama dia oke, tapi kalau di luar itu udah bukan, aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar. Tapi kata Bekti obat pelipur laranya dia tuh Dila seorang gitu. Ya bukan obat pelipur darah, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat Bekti sakit pun, saat Bekti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya Bekti waktu dirawat di dalam. Itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke Bekti, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Jadi penyembuh yang paling utama sih menurut aku memang dari pihak Dila. Dan kalau keluarga itu sudah pasti sangat. Dan mungkin kan Bekti nggak bisa dilarang ya kalau dia menentukan bahwa ya belahan hati saya ada di Dila. Mau bilang apa kita? Kalau dia mau bisa bahagia dan bisa lebih cepat sembuh, kan jauh lebih baik. Teh, sebagai orang terdekat Bekti, cukup kagetkah dengan statement dari mamahnya Dila tersebut teh? Ya lumayan kaget sih. Ya tapi balik lagi, kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu, itu beda lagi. Tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan, mungkin sebagai ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan atau kedepannya kan Dila dan juga Bekti. Jadi aku nggak bisa ngotot Bekti lu harus ketemuin Mama Maria, mau harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu. Tetap aja kan kendalinya di mereka. Gitu. Ini katanya utang itu 2,4 M selain rumah, apalagi kita yang Nggak tahu, Dila ngapain ngurusin utang orang. yang dijual mungkin selain Nggak, rumah. yang penting dia nggak punya utang sama gue, beres gitu aja. Nah, ini setelah rumah dijual mungkin Teh tahu nggak mereka tinggal di mana gitu? Ada di sebuah tempat
Daerah mana mungkin masih di Jakarta atau gimana? Masih di Jakarta. Berarti udah meninggalkan rumah itu ya? Kamu dijual tadi lu juga tadi nanya. Kenapa? Kalau boleh tahu kemarin pihak yang hadir siapa aja? Aku nggak datang, jadi aku nggak tahu siapa yang datang. Aku nggak datang bukan karena nggak mau datang, tapi salah tanggal. Tapi sebagai sahabat Teh ini sendiri support ya, maksudnya keputusan Bekti sama lu. Ngelihat teman senang pasti kita juga senang kan ya gitu. Terus aku lihat bahwa mereka berdua nih kayak magnet, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang aduh balikan dong, ayo dong Dila. Dua-duanya tuh punya magnet sendiri, dekat sendiri. Aku bisa lihat dari pas kapan waktu pas Bekti bolak-balik ke rumah sakit, Dila telepon, pengen besuk Candy, pengen bareng sana, ayo bareng sama gue. Gue bilang jadi memang Dilanya juga punya keinginan besar sekali untuk bisa bersama dengan Bekti. Jadi gue lihat ya hati ya, manusia tuh dianugerahi cinta, dianugerahi hati. Kalau mereka punya itu dengan porsi yang gede banget, ya udah biarkanlah gitu. Jadi menurut gue pada saat mereka punya proses buat deket lagi dan lain sebagainya, ya mereka berjalan apa adanya gitu. Sampai akhirnya mereka daripada nanti orang mikir ina uno udah cerai tapi masih suka ketemu, udah cerai masih berdua, pengen ada usaha untuk rujuk kembali. Teh, Andar itu dibawa katanya magic Teh. Gimana tuh Teh kalau kata maminya si Dila? Itu adalah magic. Nggak tahu, aku nggak mau berkomentar. Melihat bahwa magnet itu adalah datangnya dari anak-anak. Beda Pak, kalau dari anak-anak kan hanya kalau hanya dari anak-anak kalau nggak punya cinta kan sama aja. Kalau Dila dan Bekti hanya bertemu demi anak, mungkin satu melengok satu melengok ke sana. Tapi udah ada anak-anak dan masih punya cinta kan nggak bisa dibohongin ya. Bukan drama Korea juga yang bisa bikin orang nangis berdarah. Mereka ngejalanin ini dengan sangat tulus. Udah ya? Berarti bukan magic ya Teh? Emang bener cinta? Enggak dong Bu, yang gue lihat segitu ya. Kita di sini pernah nggak sih kayak ngomongin udah balikin lagi aja lah. Dukungan. Aku nggak pernah ngomong gitu, tapi aku bilang gini, lu berdua kalau masih sering support, masih sering ketemu, lu mau ngapain lagi sih? Paling cuma gitu. Tapi dari itu beberapa bulan lalu, waktu pas Dila masih suka ngobrolin tentang Bekti ke aku dan lain sebagainya. Ya udah sih, paling aku cuma gitu. Ya udah sih Dil, kalau emang lu masih ini, ya udah sih, baik-baikan lagi. Aku bilang gitu. Terakhir Teh, tapi melihat peluang damai itu peluang rujuk itu ada? Sudah terjadi sih. Sebelumnya Teh, maksudnya sebelumnya melihat nggak ada peluang rujuk ini. Tadinya aku pikir enggak sih. Tadi aku pikir enggak karena keputusan kan cepet banget das gitu kan. Dila menggugat cerai Bekti. Tanpa berusaha untuk mundur ke belakang ada apa, karena apa. Kita kan hidup dari yang masa lalu, sekarang dan ke depan. Jadi aku lihat sih kayaknya memang mereka berdua di masa yang sekarang pengen melakukan sesuatu yang ke depannya jauh lebih baik. Ini yang di belakang udah ditutup nih, gak usah dicari lagi nih kenapa, ada apa, ada ina, unu, gak usah dipikir. Tapi kayaknya mereka berdua udah cukup kuat untuk bisa, ya saya pengen bersama lagi buat ke depan. Teh, berarti udah bersatu lagi ya Teh, satu rumah lagi udah? Kembali satu rumah. Tanya aja sama mereka. Tapi yang di soal kedekatan TNI dengan ART mungkin udah sampai kayak keluarga sendiri gitu, mungkin gimana treatmentnya atau Itu nggak pakai magic yang pasti. Enggak, ya memanusiakan manusia dan mereka juga manusia, cuman pekerjaannya aja beda dan saling butuh. Saya perlu dia perlu saya, kami saling perlu. Jadi ya kenapa kita nggak saling sayang gitu aja sih? Nggak ada yang membedakan bahwa karena lo ART jadi lo harus beda, lo harus manggil gua nyonya, enggak ya gitu. Ya, tapi jangan manggil nama juga ya, karena gue bukan geng lo. tapi mau udah berapa lama kerja? Kalau Mbak Siti udah tahun ke-5, kalau Pak Mumu udah tahun ke-33. Ibunda Aldila jelita, Marjam Abdurrahman menolak keras soal anaknya yang rujuk dengan Indra Bekti. Menanggapi hal tersebut, Indi Barens selaku sahabat Indra Bekti menyebut apa yang diutarakan oleh Ibunda Aldila jelita adalah hal yang wajar. Setiap ibu berhak mengutarakan perasaannya, apa yang diinginkan, tapi balik lagi diserahkan kepada anaknya sendiri, kata Indi Barens saat ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut, Indi Barens juga akan melakukan hal serupa jika hal yang sama terjadi kepada anak-anaknya. Aku juga orang tua, ya nantinya jangan macem-macem ya anak-anakku ya. Kalau ada apa-apa pertanggungjawaban sebagai ibu, tutur Indi Barens. Mengenai pernyataan sang mertua yang menyudutkan Indra Bekti, Indi Barens enggan ikut campur dengan polemik yang tengah dihadapi sahabatnya itu. Dari pihak luar nggak bisa kayak, ini nggak bisa Dila begini, harusnya mamanya begini, harusnya Bekti begitu, itu memang udah urusan dapur mereka, urusan keluarga. Aku cuma orang luar yang ada di bagian persahabatan Bekti dan Dila. Kalau aku nggak bisa ikut campur,
ujar Indy Barens. Ibu berhak mengutarakan apapun dan itu juga buat putrinya, pungkasnya. Marjam Abdurrahman menyebut dirinya belum bisa memaafkan Indra Bekti. Itulah alasan kenapa dia tidak mau anaknya rujuk dengan MC kondang tersebut. Marjam masih mengingat sebuah kesalahan yang disebutnya sebagai aib. Kesalahan itu salah satunya terjadi pada tahun 2016. Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya Dila tidak terima si Bekti? Tadinya saya mau buka, tapi karena sama masih mandang Daphne dan Abel. Apa yang terjadi di 2016, permasalahan besar itu terjadi di situ. Keluarganya Dila tidak pernah bahagia karena 13 tahun saya tinggal bersama mereka. Karena Bekti berbuat salah, Bekti bersedia diinjek-injek, bersedia dimaki-maki. Maka orang tahu anak saya Dila itu kasar ya karena laki-laki itu mau diinjek, ungkap Ibunda Aldila jelita penuh emosi. Soalnya nggak boleh pakai kamera. Nggak boleh. Ya sini aja deh. Oh, banyak kan Taman aja, taman biar pakai kamera. Iya, udah jam berapa lo nunggu buset? Iya, dari kemarin. Kan beritanya baru kabaran. Oke. Jangan deket-deket Bu, pori-pori saya terkena Bu. Enggak bercanda. Ya, gimana? Apa nih mau ditanyain? Kita menanggapi pernikahan sama Ngerotos aja. Ih, Dewi. Ayo Bu, Ibu mau di mana Bu? Apa di sini Bu? Ya. Astaga, kabarnya Oke, kelihatan? Apa gua kependekan ya? Sini aja. Indra Bekti sama Kadila rujuk lagi. Seperti apa teh? Apakah benar rujuk atau seperti apa sih teh mungkin kabarnya? Ya, kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget dalam arti kata itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gue gak setuju, siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja karena yang penting adalah ngingetin Bekti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka, tutup, setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih, kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mau mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Membenarkan adanya rujuk ya teh? Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk. Dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena kalau balik lagi kan berarti remarried kan. Sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemu. Sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Ini itu ada catatan KUA katanya kata infonya udah nikah tanggal 23 Agustus. Siapa? Dari catatan KUA Nggak tahu gue kalau soal itu. Jadi tante tidak menyaksikan teh waktu pas pernikahan itu. Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi ini pertemuan Mediasi. Ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan. Bukan pernikahan, bukan. Bukan mediasi juga. Nah, kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah ini infonya juga orang tua dari Mbak Dila menentang adanya. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu. Atau mungkin juga saya akan bersuka cita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi
Jadi menurut aku sah-sah aja hak setiap ibu boleh melakukan apapun. Ini kabarnya juga rumahnya Bekti juga katanya disita sama Bang Khalid yang utang 2,4 M. Nggak tahu Seperti apa itu, sih, nggak Kak? tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Padahal kan Kak Bekti sendiri udah warawiri di TV lagi, sesusah apa sih mungkin sekarang? Jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bekti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan memang harus bekerja ya. Apalagi dia kan mungkin punya rencana ke depan yang jauh lebih baik, bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bekti dan Bekti masih membutuhkan pekerjaan. Jadi jangan ambil jalan keputusan sendiri untuk lagi miskin nih, lagi susah cari kerja. Pekerjaan masih membutuhkan Bekti, terus kenapa mesti ditolak? Terus katanya juga Dila balik rumah padahal rumahnya udah nggak ada, kok mau gitu kayak Dila balik lagi ke Bekti padahal rumahnya udah disita. Berarti kan itu kan bukan dari harta kan? Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa Dila hanya ingin sama Bekti di saat hartanya bergelimang, nggak juga kan? Sudah terpampang dijual teh rumahnya teh, gimana tuh teh? Udah kosong semua, tidak ada barang-barang. Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu. Statement dari Ibu Dila sendiri kan sepertinya membongkar aib Bekti yang Ya itu masa lalu. balik lagi yang aku bilang, mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengemukakan haknya, keinginannya untuk memprotek anaknya. Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Dan setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak sih tinggal di mana? Sudah ada mana sih? Bayaran baru. Setelah kemarin benar udah ada daftar ijazah kabul kembali. Nah, seperti apa sih? Berarti belum terlaksana kan? Belum. Ya, tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk. Apa karena restu orang tua juga sampai akhirnya kayak mau enggak dan Aku nggak tahu soal itu, Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur, karena kalau mau tanya soal Bekti sama dia oke, tapi kalau di luar itu udah bukan, aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar. Tapi kata Bekti obat pelipur laranya dia tuh gila seorang gitu. Ya bukan obat pelipur darah, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat Bekti sakit pun, saat Bekti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya Bekti waktu dirawat di dalam. Itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke Bekti, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Jadi penyembuh yang paling utama sih menurut aku memang dari pihak Dila. Dan kalau keluarga itu sudah pasti sangat. Dan mungkin kan Bekti nggak bisa dilarang ya kalau dia menentukan bahwa ya belahan hati saya ada Ibu Dila. Mau bilang apa kita? Kalau dia mau bisa bahagia dan bisa lebih cepat sembuh, kan jauh lebih baik. Teh sebagai orang terdekat Bekti cukup kagetkah dengan statement dari mamahnya Dila tersebut teh? Ya lumayan kaget sih. Ya tapi balik lagi, kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu, itu beda lagi. Tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan mungkin sebagai ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan apa ke depannya kan Dila dan juga Bekti. Jadi aku nggak bisa ngatur Bekti lu harus ketemuin Mama Maria, mau harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu. Tetap aja kan kendalinya di mereka. Gitu. Ini katanya utang itu 2,4 M selain rumah, apalagi kita yang Nggak tahu, Dila ngapain ngurusin utang orang. yang dijual mungkin selain Nggak. rumah. Yang penting dia nggak punya utang sama gue, beres gitu aja. Nah, ini setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak mereka tinggal di mana gitu? Ada di sebuah tempat. Daerah mana, mungkin masih di Jakarta atau gimana? Masih di Jakarta. Berarti udah meninggalkan rumah itu ya? Kamu dijual tadi lu juga tadi nanya. Kenapa? Kalau itu kemarin pihak yang hadir siapa aja? Aku nggak datang, jadi aku nggak tahu siapa yang datang. Aku nggak datang bukan karena nggak mau datang, tapi salah tanggal. Tapi sebagai sahabat Teh ini sendiri support ya, maksudnya keputusan Bekti sama Ngelihat teman senang pasti kita juga senang kan ya gitu. Terus aku lihat bahwa mereka berdua nih kayak magnet, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang aduh balikan dong, ayo dong Dila. Dua-duanya tuh punya magnet sendiri, dekat sendiri. Aku bisa lihat dari pas kapan waktu pas Bekti bolak-balik ke rumah sakit, Dila telepon, pengen besuk Candy, pengen bareng sana, ayo bareng sama gue. Gue bilang jadi memang Dilanya juga punya keinginan besar sekali untuk bisa bersama dengan Bekti. Jadi gue lihat
hati ya, manusia tuh dianugerahi cinta, dianugerahi hati. Kalau mereka punya itu dengan porsi yang gede banget, ya udah biarkanlah gitu. Jadi menurut gue pada saat mereka punya proses buat deket lagi dan lain sebagainya, ya mereka berjalan apa adanya gitu, sampai akhirnya mereka daripada nanti orang mikir ina unu udah cerai tapi masih suka ketemu, udah cerai masih berdua, pengen ada usaha untuk rujuk kembali. Teh Andar itu dibawa katanya magic teh. Gimana tuh teh kalau kata maminya si Dila? Itu adalah magic. Nggak tahu, aku nggak mau berkomentar. Saya cukup melihat bahwa magnet itu adalah datangnya dari anak-anak. Beda Pak, kalau dari anak-anak kan hanya kalau hanya dari anak-anak, kalau nggak punya cinta kan sama aja. Kalau Dila dan Bekti hanya bertemu demi anak, mungkin satu melengok satu melengok ke sana. Tapi udah ada anak-anak dan masih punya cinta, kan nggak bisa dibohongin ya. Bukan drama Korea juga yang bisa bikin orang nangis berdarah. Mereka ngejalanin ini dengan sangat tulus. Udah ya? Berarti bukan magic ya teh? Emang bener cinta? Enggak dong Bu, yang gue lihat sih gitu ya. Kita di sini pernah nggak sih kayak ngomongin udah balikin lagi aja lah. Dukungan. Aku nggak pernah ngomong gitu, tapi aku bilang gini, lu berdua kalau masih sering support, masih sering ketemu, lu mau ngapain lagi sih? Paling cuma gitu. Tapi dari itu beberapa bulan lalu waktu pas Dila masih suka ngobrolin tentang bukti ke aku dan lain sebagainya. Ya udah sih, paling aku cuma gitu. Ya udah sih Dil, kalau emang lu masih ini, ya udah sih baik-baikan lagi, aku bilang gitu. Terakhir tapi melihat peluang damai itu peluang rujuk itu ada? Sudah terjadi sih. Sebelumnya maksudnya sebelumnya melihat nggak ada peluang rujuk ini. Tadinya aku pikir enggak sih. Tadi aku pikir enggak, karena keputusan kan cepet banget das gitu kan. Dila menggugat cerai Bekti. Tanpa berusaha untuk mundur ke belakang, ada apa, karena apa. Kita kan hidup dari yang masa lalu, sekarang, dan ke depan. Jadi aku lihat sih kayaknya memang mereka berdua di masa yang sekarang pengen melakukan sesuatu yang ke depannya jauh lebih baik. Ini yang di belakang udah ditutup nih, gak usah dicari lagi nih kenapa, ada apa, ada ina unu, gak usah dipikir. Tapi kayaknya mereka berdua udah cukup kuat untuk bisa, ya saya pengen bersama lagi di depan. Berarti udah bersatu lagi atau satu rumah lagi udah? Kembali satu. Tanya aja sama mereka. Tapi yang soal kedekatan TNI dengan ART mungkin sampai kayak keluarga sendiri gitu, mungkin gimana sih treatmentnya atau itu nggak pakai magic yang pasti. Enggak, ya memanusiakan manusia, dan mereka juga manusia, cuman pekerjaannya aja beda dan saling butuh. Saya perlu dia perlu saya, kami saling perlu. Jadi ya kenapa kita nggak saling sayang gitu aja sih. Nggak ada yang membedakan bahwa karena lo ART jadi lo harus beda, lo harus manggil gua nyonya, enggak ya gitu. Ya, tapi jangan manggil nama juga ya, karena gue bukan geng lo. tapi mau udah berapa lama kerja? Kalau Mbak Siti udah tahun kelima, kalau Pak Mumu udah tahun ke-33. Ibunda Aldila jelita, Marjam Abdurrahman menolak keras soal anaknya yang rujuk dengan Indra Bekti. Menanggapi hal tersebut, Indi Barens selaku sahabat Indra Bekti menyebut apa yang diutarakan oleh Ibunda Aldila jelita adalah hal yang wajar. Setiap ibu berhak mengutarakan perasaannya, apa yang diinginkan, tapi balik lagi diserahkan kepada anaknya sendiri, kata Indi Barens saat ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut, Indi Barens juga akan melakukan hal serupa jika hal yang sama terjadi kepada anak-anaknya. Aku juga orang tua, ya nantinya jangan macem-macem ya anak-anakku ya. Kalau ada apa-apa pertanggungjawaban sebagai ibu, tutur Indi Barens. Mengenai pernyataan sang mertua yang menyudutkan Indra Bekti, Indi Barens enggan ikut campur dengan polemik yang tengah dihadapi sahabatnya itu. Dari pihak luar nggak bisa kayak, ini nggak bisa Dila begini, harusnya mamanya begini, harusnya Bekti begitu, itu memang udah urusan dapur mereka, urusan keluarga. Aku cuma orang luar yang ada di bagian persahabatan Bekti dan Dila. Kalau aku nggak bisa ikut campur, ujar Indi Barens. Ibu berhak mengutarakan apapun dan itu juga buat putrinya, pungkasnya. Marjam Abdurrahman menyebut dirinya belum bisa memaafkan Indra Bekti. Itulah alasan kenapa dia tidak mau anaknya rujuk dengan MC kondang tersebut. Marjam masih mengingat sebuah kesalahan yang disebutnya sebagai aib. Kesalahan itu salah satunya terjadi pada tahun 2016. Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya Dila tidak terima si Bekti? Tadinya saya mau buka, tapi karena sama masih mandang Daphne dan Abel. Apa yang terjadi di 2016, permasalahan besar itu terjadi di situ. Keluarganya Dila tidak pernah bahagia karena 13 tahun saya tinggal bersama mereka.
Karena Bekti berbuat salah, Bekti bersedia diinjek-injek, bersedia dimaki-maki. Maka orang tahu anak saya Dila itu kasar ya karena laki-laki itu mau diinjek, ungkap Ibunda Aldila jelita penuh emosi. Soalnya nggak boleh pakai kamera. Nggak boleh. Ya sini aja deh. Oh, kapan aja biar pakai kamera. Iya, jam berapa lo nunggu buset? Dari kemarin. Kan beritanya baru ada. Oke. Jangan deket-deket Bu, pori-pori saya terkena Bu. Enggak bercanda. Ya gimana? Apa nih yang mau ditanyain? Saya menanggapi pernikahan belum. Ngerotos aja. Ih, Mbak Dewi. Ayo Bu, Ibu mau di mana Bu? Apa di sini Bu? Ya. Astaga, sabarnya maju. Oke, kelihatan? Apa gua kependekan ya? Indra Bekti sama Kadila rujuk lagi. Seperti apa teh? Apakah benar rujuk atau seperti apa sih teh mungkin kabarnya? Ya kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget dalam arti kata itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gue nggak setuju. Siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja karena yang penting adalah ngingetin Bekti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka tutup setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih, kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Membenarkan adanya rujuk ya teh? Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk. Dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena kalau balik lagi kan berarti remarried kan. Sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemu. Sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Nah, ini itu ada catatan KUA katanya kata infonya udah nikah tanggal 23 Agustus. Kata siapa? Dari catatan KUA Nggak tahu gue kalau soal itu. Jadi tante tidak menyaksikan teh waktu pas pernikahan itu? Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi ini pertemuan Mediasi. Ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan. Bukan pernikahan, bukan. Bukan mediasi juga. Nah, kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah, ini infonya juga orang tua dari Mbak Dila menentang adanya. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu. Atau mungkin juga saya akan bersukacita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi menurut aku sah-sah aja, hak setiap ibu boleh melakukan apapun. Ini kabarnya juga rumahnya Bekti juga katanya disita sama Bang Alif yang utang tuh 2,4 M. Nggak tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Padahal kan Kak Bekti sendiri udah warawiri di TV lagi, sesusah apa sih mungkin sekarang? Jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bekti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan memang harus bekerja ya. Apalagi dia kan mungkin punya rencana ke depan yang jauh lebih baik untuk bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bekti dan Bekti masih membutuhkan pekerjaan. Jadi jangan ambil jalan keputusan sendiri untuk lagi miskin nih, lagi susah cari kerja, pekerjaan masih membutuhkan Bekti, terus kenapa mesti ditolak? Terus katanya juga Dila balik ke rumah padahal rumahnya udah nggak ada, kok mau itu kayak Dila balik lagi ke Bekti padahal rumahnya udah disita. Berarti kan itu kan bukan dari harta kan? Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa
Dila hanya ingin sama Bekti di saat hartanya bergelimang, nggak juga kan? Sudah terpampang dijual teh rumahnya teh, gimana tuh teh? Udah kosong semua, tidak ada barang-barang. Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu. Teh, statement dari Ibu Dila sendiri kan sepertinya membongkar aib Bekti yang Ya masa itu lalu. balik lagi yang aku bilang, mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengemukakan haknya, keinginannya untuk memprotek anaknya. Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Teh, setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak sih tinggal di mana? Sudah ada KUA mana sih? Kebayoran baru. Setelah rumah benar udah ada daftar ijazah kabul kembali. Nah, seperti apa sih? Berarti belum terlaksana kan? Belum. Ya, tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk. Apa karena restu orang tua juga sampai akhirnya kayak mau enggak dan menunda? Aku nggak tahu soal itu, Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur, karena kalau mau tanya soal Bekti sama dia oke, tapi kalau di luar itu udah bukan. Aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar. Tapi kata Bekti obat pelipur laranya dia tuh Dila seorang gitu. Ya bukan obat pelipur darah, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat Bekti sakit pun, saat Bekti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya Bekti waktu dirawat di dalam. Itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke Bekti, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Jadi penyembuh yang paling utama sih menurut aku memang dari pihak Dila. Dan kalau keluarga itu sudah pasti sangat. Dan mungkin kan Bekti nggak bisa dilarang ya kalau dia menentukan bahwa ya belahan hati saya ada Ibu Dila. Mau bilang apa kita? Kalau dia mau bisa bahagia dan bisa lebih cepat sembuh, kan jauh lebih baik. Teh, sebagai orang terdekat Bekti, cukup kagetkah dengan statement dari mamahnya Dila tersebut teh? Ya lumayan kaget sih. Ya tapi balik lagi, kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu, itu beda lagi. Tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan mungkin sebagai ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan apa ke depannya kan Dila dan juga Bekti. Aku nggak bisa ngotot Bekti lu harus ketemuin Mama Maria, harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu. Tetap aja kan kendalinya di mereka. Gitu. Ini katanya utang itu 2,4 M selain rumah, apalagi kita yang nggak tahu Dila ngapain ngurusin utang orang. yang dijual mungkin selain rumah. Yang penting dia nggak punya utang sama gue, beres gitu aja. Ini setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak mereka tinggal di mana gitu? Ada di sebuah tempat. Daerah mana, mungkin masih di Jakarta atau gimana? Masih di Jakarta. Berarti udah meninggalkan rumah itu ya? Kamu dijual tadi lu juga tadi nanya. Kenapa? Kalau itu kemarin pihak-pihak yang hadir siapa aja sih? Aku nggak datang, jadi aku nggak tahu siapa yang datang. Aku nggak datang bukan karena nggak mau datang, tapi salah tanggal. Tapi sebagai sahabat Teh ini sendiri support ya, maksudnya keputusan Bekti sama Ngelihat teman senang pasti kita juga senang kan ya gitu. Terus aku lihat bahwa mereka berdua nih kayak magnet, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang aduh balikan dong, ayo dong Dila. Dua-duanya tuh punya magnet sendiri, dekat sendiri. Aku bisa lihat dari pas kapan waktu pas Bekti bolak-balik ke rumah sakit, Dila telepon, pengen besuk Candy, pengen bareng sana, ayo bareng sama gue. Bilang, jadi memang Dilanya juga punya keinginan besar sekali untuk bisa bersama dengan Bekti. Jadi gue lihat ya hati ya, manusia tuh dianugerahi cinta, dianugerahi hati. Kalau mereka punya itu dengan porsi yang gede banget, ya udah biarkanlah gitu. Jadi menurut gue pada saat mereka punya proses buat deket lagi dan lain sebagainya, ya mereka berjalan apa adanya gitu. Sampai akhirnya mereka daripada nanti orang mikir ina unu udah cerai tapi masih suka ketemu, udah cerai masih berdua, pengen ada usaha untuk rujuk kembali. Teh, Andar itu dibawa katanya magic teh. Gimana tuh teh kalau kata maminya si Dila? Itu adalah magic. Nggak tahu, aku nggak mau berkomentar. Melihat bahwa magnet itu adalah datangnya dari anak-anak. Beda Pak, kalau dari anak-anak kan hanya kalau hanya dari anak-anak, kalau nggak punya cinta kan sama aja. Kalau Dila dan Bekti hanya bertemu demi anak, mungkin satu melengok satu melengok ke sana. Tapi udah ada anak-anak dan masih punya cinta, kan nggak bisa dibohongin ya. Bukan drama Korea juga yang bisa bikin orang nangis berdarah. Mereka ngejalanin ini dengan sangat tulus.
Udah ya? Berarti bukan magic ya teh? Emang bener cinta? Enggak dong Bu, yang gue lihat sih gitu ya. Teh di sini pernah nggak sih kayak ngomongin udah balikan lagi aja lah. Dukungan. Aku nggak pernah ngomong gitu, tapi aku bilang gini, lu berdua kalau masih sering support, masih sering ketemu, mau ngapain lagi sih? Paling cuma gitu. Tapi dari itu beberapa bulan lalu, waktu pas Dila masih suka ngobrolin tentang bukti ke aku dan lain sebagainya. Ya udah sih, paling aku cuma gitu. Ya udah sih Dil, kalau emang lu masih ini, ya udah sih, baik-baikan lagi. Aku bilang gitu. Terakhir teh, tapi melihat peluang damai itu peluang rujuk itu ada? Sudah terjadi sih. Sebelumnya saya, maksudnya sebelumnya melihat nggak ada peluang rujuk ini. Tadinya aku pikir enggak sih. Tadi aku pikir enggak, karena keputusan kan cepet banget das gitu kan. Dila menggugat cerai bukti. Tanpa berusaha untuk mundur ke belakang, ada apa, karena apa. Kita kan hidup dari yang masa lalu, sekarang, dan ke depan. Jadi aku lihat sih kayaknya memang mereka berdua di masa yang sekarang pengen melakukan sesuatu yang ke depannya jauh lebih baik. Ini yang di belakang udah ditutup nih, gak usah dicari lagi nih kenapa, ada apa, ada Ina, Unu, gak usah dipikir. Tapi kayaknya mereka berdua udah cukup kuat untuk bisa, ya saya pengen bersama lagi buat ke depan. Berarti udah bersatu lagi atau satu rumah lagi udah? Tanya aja sama mereka. Tapi yang di soal kedekatan TNI dengan ART mungkin udah sampai kayak keluarga sendiri gitu, mungkin gimana sih treatmentnya atau itu nggak pakai magic yang pasti. Enggak, ya memanusiakan manusia, dan mereka juga manusia, cuman pekerjaannya aja beda dan saling butuh. Saya perlu dia perlu saya, kami saling perlu. Jadi ya kenapa kita nggak saling sayang gitu aja sih. Nggak ada yang membedakan bahwa karena lo ART jadi lo harus beda, lo harus panggil gua nyonya, enggak ya gitu. Ya, tapi jangan gua nama juga ya. Karena gua bukan geng lo. tapi mau udah berapa lama terjadi? Kalau Mbak Siti udah tahun kelima, kalau Pak Mumu udah tahun ke-33. Ibunda Aldila jelita, Marjam Abdurrahman menolak keras soal anaknya yang rujuk dengan Indra Bekti. Menanggapi hal tersebut, Indi Barens selaku sahabat Indra Bekti menyebut apa yang diutarakan oleh Ibunda Aldila jelita adalah hal yang wajar. Setiap ibu berhak mengutarakan perasaannya, apa yang diinginkan, tapi balik lagi diserahkan kepada anaknya sendiri, kata Indi Barens saat ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut, Indi Barens juga akan melakukan hal serupa jika hal yang sama terjadi kepada anak-anaknya. Aku juga orang tua. Ya nantinya jangan macem-macem ya anak-anakku ya. Kalau ada apa-apa pertanggungjawaban sebagai ibu, tutur Indi Barens. Mengenai pernyataan sang mertua yang menyudutkan Indra Bekti, Indi Barens enggan ikut campur dengan polemik yang tengah dihadapi sahabatnya itu. Dari pihak luar nggak bisa kayak, ini nggak bisa Dila begini, harusnya mamanya begini, harusnya Bekti begitu, itu memang udah urusan dapur mereka, urusan keluarga. Aku cuma orang luar yang ada di bagian persahabatan Bekti dan Dila. Kalau aku nggak bisa ikut campur, ujar Indi Barens. Ibu berhak mengutarakan apapun dan itu juga buat putrinya, pungkasnya. Marjam Abdurrahman menyebut dirinya belum bisa memaafkan Indra Bekti. Itulah alasan kenapa dia tidak mau anaknya rujuk dengan MC kondang tersebut. Marjam masih mengingat sebuah kesalahan yang disebutnya sebagai aib. Kesalahan itu salah satunya terjadi pada tahun 2016. Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya Dila tidak terima si Bekti? Tadinya saya mau buka, tapi karena sama masih mandang Daphne dan Abel. Apa yang terjadi di 2016, permasalahan besar itu terjadi di situ. Keluarganya Dila tidak pernah bahagia karena 13 tahun saya tinggal bersama mereka. Karena Bekti berbuat salah, Bekti bersedia diinjek-injek, bersedia dimaki-maki. Maka orang tahu anak saya Dila itu kasar ya karena laki-laki itu mau diinjek, ungkap Ibunda Aldila jelita penuh emosi. Soalnya nggak boleh pakai kamera. Nggak boleh. Ya sini aja deh. Oh, banyak kan ya, taman aja, taman biar pakai kamera. Iya, jam berapa lo nunggu buset? Iya, Dari kemarin. kan beritanya baru ada. Oke. Jangan deket-deket Bu, pori-pori saya terkena Bu. Nggak bercanda. Ya, gimana? Apa sih yang mau ditanyain? Saya menanggapi pernikahan sama Ngerotos aja. Iya, Mbak Dewi. Ibu mau di mana Bu? Apa di sini Bu? Ya.
Astaga, Maju, woi. Oke, kelihatan? Atau gua kependekan ya? Indra Bekti sama Kadila rujuk lagi. Seperti apa teh? Apakah benar rujuk atau seperti apa sih teh mungkin kabarnya? Ya, kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget dalam arti kata itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gue gak setuju. Siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja karena yang penting adalah ngingetin bukti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka, tutup, setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih, kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mau mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Membenarkan adanya rujuk ya teh? Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk. Dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena kalau balik lagi kan berarti remarried kan. Sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemu. Sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Ini itu ada catatan KUA katanya kata infonya udah nikah tanggal 23 Agustus. Siapa? Dari catatan KUA Kebayoran. Nggak tahu gue kalau soal itu. Jadi tante tidak menyaksikan teh waktu pas pernikahan itu? Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi poinnya pertemuan. Mediasi. Ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan. Bukan pernikahan, bukan. Bukan mediasi juga. Nah, kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah ini infonya juga orang tua dari Mbak Dila menentang adanya. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu, atau mungkin juga saya akan bersukacita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi menurut aku sah-sah aja, hak setiap ibu boleh melakukan apapun. Dendi kabarnya juga rumahnya Bekti juga katanya disita sama Bang Khalid yang utang 2,4 M. Nggak tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Padahal kan Kak Bekti sendiri udah warawiri di TV lagi, sesusah apa sih mungkin sekarang? Jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bekti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan emang harus bekerja ya. Apalagi dia kan mungkin punya rencana ke depan yang jauh lebih baik untuk bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bekti dan Bekti masih membutuhkan pekerjaan. Jadi jangan ambil jalan keputusan sendiri untuk lagi miskin nih, lagi susah cari kerja. Pekerjaan masih membutuhkan Bekti, terus kenapa mesti ditolak? Terus katanya juga Dila balik ke rumah padahal rumahnya udah nggak ada, kok mau itu kayak Dila balik lagi ke Bekti padahal rumahnya udah disita. Berarti kan itu kan bukan dari harta kan? Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa Dila hanya ingin sama Bekti di saat hartanya bergelimang, nggak juga kan? Sudah terpampang dijual teh rumahnya teh, gimana tuh teh? Udah kosong semua, tidak ada barang-barang. Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu. Statement dari Ibu Dila sendiri kan sepertinya membongkar aib Bekti yang Ya masa itu lalu. balik lagi yang aku bilang, mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengemukakan haknya, keinginannya untuk memprotek anaknya. Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Dan setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak sih tinggal di mana? Sudah ada KUA mana sih? Kebayoran baru. Setahu masih benar udah ada daftar ijazah kabul kembali. Nah, seperti apa sih? Berarti belum terlaksana kan? Belum. Ya, tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk
menikah kembali mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk. Apa karena restu orang tua juga sampai akhirnya kayak mau enggak dan mau Aku nggak tahu soal itu Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur karena kalau mau tanya soal bukti sama dia oke, tapi kalau di luar itu udah bukan. Aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar. Tapi kata bukti obat pelipur laranya dia tuh gila seorang gitu. Ya bukan obat pelipur darah, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat bukti sakit pun, saat bukti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya bukti waktu dirawat di dalam. Itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke bukti, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Jadi penyembuh yang paling utama sih menurut aku memang dari pihak Dila. Dan kalau keluarga itu sudah pasti sangat. Dan mungkin kan bukti nggak bisa dilarang ya kalau dia menentukan bahwa ya belahan hati saya ada Ibu Dila. Mau bilang apa kita? Kalau dia mau bisa bahagia dan bisa lebih cepat sembuh, kan jauh lebih baik. Teh sebagai orang terdekat bukti cukup kagetkah dengan statement dari mamahnya Dila tersebut teh? Ya lumayan kaget sih. Ya tapi balik lagi kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu, itu beda lagi. Tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan mungkin sebagai ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan apa ke depannya kan Dila dan juga Bukti. Jadi aku nggak bisa ngotot Bukti lu harus ketemuin Mama Maria, mau harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu. Tetap aja kan kendalinya di mereka. Gitu. Ini katanya utang itu 2,4 M selain rumah, apalagi kita yang nggak tahu Dila ngapain ngurusin utang orang. Yang dijual mungkin selain rumah. Yang penting dia nggak punya utang sama gue, beres gitu aja. Nah, ini setelah rumah dijual mungkin Teni tahu nggak mereka tinggal di mana gitu? Ada di sebuah tempat. Daerah mana, mungkin masih di Jakarta atau gimana? Masih di Jakarta. Berarti udah meninggalkan rumah itu ya? Kamu dijual tadi lu juga tadi nanya. Kenapa? Kalau boleh tahu kemarin pihak yang hadir siapa aja? Aku nggak datang, jadi aku nggak tahu siapa yang datang. Aku nggak datang bukan karena nggak mau datang, tapi salah tanggal. Tapi sebagai sahabat Teh ini sendiri support ya, maksudnya keputusan Bukti sama lu. Ngelihat teman senang pasti kita juga senang kan ya gitu. Terus aku lihat bahwa mereka berdua nih kayak magnet, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang aduh balikan dong, ayo dong Dila. Dua-duanya tuh punya magnet sendiri, dekat sendiri. Aku bisa lihat dari pas kapan waktu pas Bukti bolak-balik ke rumah sakit, Dila telepon, pengen besuk Candy, pengen bareng sana, ayo bareng sama gue. Gue bilang jadi memang Dilanya juga punya keinginan besar sekali untuk bisa bersama dengan Bukti. Jadi gue lihat ya hati ya, manusia tuh dianugerahi cinta, dianugerahi hati. Kalau mereka punya itu dengan porsi yang gede banget, ya udah biarkanlah gitu. Jadi menurut gue pada saat mereka punya proses buat deket lagi dan lain sebagainya, ya mereka berjalan apa adanya gitu. Sampai akhirnya mereka daripada nanti orang mikir ina uno udah cerai tapi masih suka ketemu, udah cerai masih berdua, pengen ada usaha untuk rujuk kembali. Teh Andar itu dibawa katanya magic teh. Gimana tuh teh kalau kata maminya si Dila? Itu adalah magic. Nggak tahu, aku nggak mau berkomentar. Melihat bahwa magnet itu adalah datangnya dari anak-anak. Beda Pak, kalau dari anak-anak kan hanya kalau hanya dari anak-anak kalau nggak punya cinta kan sama aja. Kalau Dila dan Bukti hanya bertemu demi anak, mungkin satu melengok satu melengok ke sana. Tapi udah ada anak-anak dan masih punya cinta kan nggak bisa dibohongin ya. Bukan drama Korea juga yang bisa bikin orang nangis berdarah. Mereka ngejalanin ini dengan sangat tulus. Udah ya? Berarti bukan magic ya teh? Emang bener cinta? Enggak dong Bu, yang gue lihat sih gitu ya. Teh di sini pernah nggak sih kayak ngomongin udah balikin lagi aja lah? Dukungan. Aku nggak pernah ngomong gitu, tapi aku bilang gini, lu berdua kalau masih sering support, masih sering ketemu, lu mau ngapain lagi sih? Paling cuma gitu. Tapi dari itu beberapa bulan lalu waktu pas Dila masih suka ngobrolin tentang Bukti ke aku dan lain sebagainya. Ya udah sih, paling aku cuma gitu. Ya udah sih Dil, kalau emang lu masih ini ya udah sih, baik-baikan lagi. Aku bilang gitu. Terakhir Teh, tapi melihat peluang damai itu peluang rujuk itu ada? Sudah terjadi sih. Sebelumnya Teh, maksudnya sebelumnya melihat nggak ada peluang rujuk ini. Tadinya aku pikir enggak sih. Tadi aku pikir enggak karena keputusan kan cepet banget das gitu kan. Dila menggugat cerai Bukti. Tanpa berusaha untuk mundur ke belakang ada apa, karena apa. Kita kan hidup dari yang masa lalu, sekarang dan ke depan. Jadi aku lihat sih kayaknya memang mereka berdua di masa yang sekarang pengen melakukan sesuatu yang ke depannya jauh lebih baik. Ini yang di belakang udah ditutup nih, gak usah dicari lagi nih kenapa, ada apa, ada ina unu, gak usah dipikir. Tapi kayaknya mereka berdua udah cukup kuat untuk bisa
ya saya pengen bersama lagi buat ke depan. Berarti udah bersatu lagi atau satu rumah lagi udah? Kembali satu. Tanya aja sama mereka. Tapi yang di soal kedekatan TNI dengan ART mungkin udah sampai kayak keluarga sendiri gitu, mungkin gimana sih komitmennya atau Itu nggak pakai magic yang pasti. Enggak, ya memanusiakan manusia dan mereka juga manusia, cuman pekerjaannya aja beda dan saling butuh. Saya perlu dia perlu saya, kami saling perlu. Jadi ya kenapa kita nggak saling sayang gitu aja sih? Nggak ada yang membedakan bahwa karena lo ART jadi lo harus beda, lo harus manggil gua nyonya, enggak ya gitu. Ya, tapi jangan manggil nama juga ya, karena gue bukan geng lo. Tapi mau udah berapa lama kerja? Kalau Mbak Siti udah tahun kelima, kalau Pak Mumu udah tahun ke-33. Ibunda Aldila jelita, Marjam Abdurrahman menolak keras soal anaknya yang rujuk dengan Indra Bekti. Menanggapi hal tersebut, Indy Barens selaku sahabat Indra Bekti menyebut apa yang diutarakan oleh Ibunda Aldila jelita adalah hal yang wajar. Setiap ibu berhak mengutarakan perasaannya, apa yang diinginkan, tapi balik lagi diserahkan kepada anaknya sendiri, kata Indy Barens saat ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut, Indy Barens juga akan melakukan hal serupa jika hal yang sama terjadi kepada anak-anaknya. Aku juga orang tua. Ya nantinya jangan macem-macem ya anak-anakku ya. Kalau ada apa-apa pertanggungjawaban sebagai ibu, tutur Indy Barens. Mengenai pernyataan sang mertua yang menyudutkan Indra Bekti, Indy Barens enggan ikut campur dengan polemik yang tengah dihadapi sahabatnya itu. Dari pihak luar nggak bisa kayak, ini nggak bisa Dila begini, harusnya mamanya begini, harusnya Bekti begitu, itu memang udah urusan dapur mereka, urusan keluarga. Aku cuma orang luar yang ada di bagian persahabatan Bekti dan Dila. Kalau aku nggak bisa ikut campur, ujar Indy Barens. Ibu berhak mengutarakan apapun dan itu juga buat putrinya, pungkasnya. Marjam Abdurrahman menyebut dirinya belum bisa memaafkan Indra Bekti. Itulah alasan kenapa dia tidak mau anaknya rujuk dengan MC kondang tersebut. Marjam masih mengingat sebuah kesalahan yang disebutnya sebagai aib. Kesalahan itu salah satunya terjadi pada tahun 2016. Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya Dila tidak terima si Bekti? Tadinya saya mau buka, tapi karena sama masih mandang Daphne dan Abel. Apa yang terjadi di 2016, permasalahan besar itu terjadi di situ. Keluarganya Dila tidak pernah bahagia karena 13 tahun saya tinggal bersama mereka. Karena Bekti berbuat salah, Bekti bersedia diinjek-injek, bersedia dimaki-maki. Maka orang tahu anak saya Dila itu kasar ya karena laki-laki itu mau diinjek, ungkap Ibunda Aldila jelita penuh emosi. Soalnya nggak boleh pakai kamera. Nggak boleh. Ya sini aja deh. Oh, banyak kan Taman aja, taman biar pakai kamera. Iya, udah jam berapa lo nunggu buset? Iya, Dari kemarin. kan beritanya baru laporan. Oke. Jangan deket-deket Bu, pori-pori saya terkena Bu. Nggak bercanda. Ya, gimana? Apa sih mau ditanyain? Kita menanggapi pernikahan sama Ngerotos aja. Iya, Mbak Dewi. Ayo Bu, ibu mau di mana Bu? Apa di sini Bu? Ya. Astaga, kabarnya maju. Oke, kelihatan? Apa gua kependekan ya? Indra Bekti sama Kadila rujuk lagi. Seperti apa teh? Apakah benar rujuk atau seperti apa sih teh mungkin kabarnya? Ya kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget dalam arti kata itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gue gak setuju, siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja karena yang penting adalah ngingetin Bekti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka, tutup, setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih, kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mau mengambil sebuah keputusan yang
harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Membenarkan adanya rujuk ya Teh? Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk. Dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena kalau balik lagi kan berarti remarried kan. Sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemu. Sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Ini itu ada catatan KUA katanya kata infonya udah nikah tanggal 23 Agustus. Kata siapa? Dari catatan KUA Kebayoran. Nggak tahu gue kalau soal itu. Jadi Tante tidak menyaksikan Teh waktu pas pernikahan itu? Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi ini pertemuan Mediasi. Mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan. Bukan pernikahan, bukan. bukan mediasi juga. Nah, kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah ini infonya juga orang tua dari Mbak Dila menentang adanya. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu, atau mungkin juga saya akan bersukacita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi menurut aku sah-sah aja, hak setiap ibu boleh melakukan apapun. Nah ini kabarnya juga rumahnya Bekti juga katanya disita sama Bang Khalid yang utang 2,4 M. Nggak tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Padahal kan Kak Bekti sendiri udah warawiri di TV lagi, sesusah apa sih mungkin sekarang? Jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bekti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan memang harus bekerja ya. Apalagi dia kan mungkin punya rencana ke depan yang jauh lebih baik untuk bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bekti, dan Bekti masih membutuhkan pekerjaan. Jadi jangan ambil jalan keputusan sendiri untuk lagi miskin nih, lagi susah cari kerja, pekerjaan masih membutuhkan Bekti, terus kenapa mesti ditolak? Terus katanya juga Dila balik rumah padahal rumahnya udah nggak ada, kok mau itu kayak Dila balik lagi ke Bekti padahal rumahnya udah disita. Berarti kan itu kan bukan dari harta kan? Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa Dila hanya ingin sama Bekti di saat hartanya bergelimang, nggak juga kan? Sudah terpampang dijual Teh rumahnya Teh, gimana tuh Teh? Udah kosong semua, tidak ada barang-barang? Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu. Statement dari Ibu Dila sendiri kan sepertinya membongkar aib Bekti yang ya itu balik lagi yang aku bilang, mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengemukakan haknya, keinginannya untuk memprotek anaknya. Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Dan setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak sih tinggal di mana? Sudah ada mana sih? Bayaran baru. Setelah benar udah ada daftar ijazah kabul kembali. Nah, seperti apa sih? Berarti belum terlaksana kan? Belum. Ya, tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk. Apa karena restu orang tua juga sampai akhirnya kayak mau enggak Aku nggak tahu soal itu, Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur, karena kalau mau tanya soal Bekti sama dia oke, tapi kalau di luar itu udah bukan, aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar. Tapi kata Bekti obat pelipur laranya dia tuh Dila seorang gitu. Ya bukan obat pelipur darah, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat Bekti sakit pun, saat Bekti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya Bekti waktu dirawat di dalam. Itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke Bekti, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Jadi penyembuh yang paling utama sih menurut aku memang dari pihak Dila. Dan kalau keluarga itu sudah pasti sangat. Dan mungkin kan Bekti nggak bisa dilarang ya kalau dia menentukan bahwa ya belahan hati saya ada di Dila. Mau bilang apa kita? Kalau dia mau bisa bahagia dan bisa lebih cepat sembuh,
kan jauh lebih baik. Teh, sebagai orang terdekat Bekti, cukup kagetkah dengan statement dari mamahnya Dila tersebut Teh? Ya lumayan kaget sih. Ya tapi balik lagi, kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu, itu beda lagi. Tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan, mungkin sebagai ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan apa ke depannya kan Dila dan juga Bekti. Jadi aku nggak bisa ngotot Bekti lo harus ketemuin Mama Maria, mau harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu. Tetap aja kan kendalinya di mereka. Gitu. Ini katanya utang itu 2,4 M selain rumah, apalagi kita yang Nggak tahu, Dila ngapain ngurusin utang orang. yang dijual mungkin selain rumah. Yang penting dia nggak punya utang sama gue, beres gitu aja. Nah, ini setelah rumah dijual mungkin Teh tahu nggak mereka tinggal di mana gitu? Ada di sebuah tempat. Daerah mana, mungkin masih di Jakarta atau gimana? Masih di Jakarta. Berarti udah meninggalkan rumah itu ya? Kamu dijual tadi lu juga tadi nanya. Kenapa? Kalau itu kemarin pihak yang hadir siapa aja? Aku nggak datang, jadi aku nggak tahu siapa yang datang. Aku nggak datang bukan karena nggak mau datang, tapi yang salah tanggal. Tapi sebagai sahabat Teh ini sendiri support ya, maksudnya keputusan Bekti sama lu. Ngelihat teman senang pasti kita juga senang kan ya gitu. Terus aku lihat bahwa mereka berdua nih kayak magnet, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang aduh balikan dong, ayo dong Dila. Dua-duanya tuh punya magnet sendiri, dekat sendiri. Aku bisa lihat dari pas kapan waktu pas Bekti bolak-balik ke rumah sakit, Dila telepon, pengen besuk Candy, pengen bareng sana, ayo bareng sama gue. Gue bilang jadi memang Dilanya juga punya keinginan besar sekali untuk bisa bersama dengan Bekti. Jadi gue lihat ya hati ya, manusia tuh dianugerahi cinta, dianugerahi hati. Kalau mereka punya itu dengan porsi yang gede banget, ya udah biarkanlah gitu. Jadi menurut gue pada saat mereka punya proses buat deket lagi dan lain sebagainya, ya mereka berjalan apa adanya gitu. Sampai akhirnya mereka daripada nanti orang mikir ina unu, udah cerai tapi masih suka ketemu, udah cerai masih berdua, pengen ada usaha untuk rujuk kembali. Teh, Andar itu dibawa katanya magic Teh. Gimana tuh Teh kalau kata maminya si Dila? Itu adalah magic. Nggak tahu, aku nggak mau berkomentar. Saya melihat bahwa magnet itu adalah datangnya dari anak-anak. Beda Pak, kalau dari anak-anak kan hanya kalau hanya dari anak-anak, kalau nggak punya cinta kan sama aja. Kalau mungkin satu melengok satu melengok ke sana. Tapi udah ada anak-anak dan masih punya cinta kan nggak bisa dibohongin ya. Bukan drama Korea juga yang bisa bikin orang nangis berdarah. Mereka ngejalanin ini dengan sangat tulus. Udah ya? Berarti bukan magic ya Teh? Emang bener cinta? Enggak dong Bu, yang gue lihat segitu ya. Teh, di sini pernah nggak sih kayak ngomongin udah balikin lagi aja lah? Dukungan. Aku nggak pernah ngomong gitu, tapi aku bilang gini, lu berdua kalau masih sering support, masih sering ketemu, mau ngapain lagi sih? Paling cuma gitu. Tapi dari itu beberapa bulan lalu, waktu pas Dila masih suka ngobrolin tentang Bekti ke aku dan lain sebagainya. Ya udah sih, paling aku cuma gitu. Ya udah sih Dil, kalau emang lu masih ini, ya udah sih, baik-baikan lagi. Aku bilang gitu. Terakhir tapi melihat peluang damai itu peluang rujuk itu ada? Sudah terjadi sih. Sebelumnya Teh, maksudnya sebelumnya melihat nggak ada peluang rujuk ini. Tadinya aku pikir enggak sih. Tadi aku pikir enggak, karena keputusan kan cepet banget das gitu kan. Dila menggugat cerai Bekti. Tanpa berusaha untuk mundur ke belakang, ada apa, karena apa. Kita kan hidup dari yang masa lalu, sekarang, dan ke depan. Jadi aku lihat sih kayak ini memang mereka berdua di masa yang sekarang pengen melakukan sesuatu yang ke depannya jauh lebih baik. Ini yang di belakang udah ditutup nih, gak usah dicari lagi nih kenapa, ada apa, ada ina, unu, gak usah dipikir. Tapi kayaknya mereka berdua udah cukup kuat untuk bisa, ya saya pengen bersama lagi sih ke depan. Teh, berarti udah bersatu lagi ya Teh, satu rumah lagi udah? Kembali satu. Tanya aja sama mereka. Tapi yang di soal kedekatan TNI dengan ART mungkin sampai kayak keluarga sendiri gitu, mungkin gimana sih komitmennya atau Itu nggak pakai magic yang pasti. Enggak, ya memanusiakan manusia, dan mereka juga manusia, cuman pekerjaannya aja beda dan saling butuh. Saya perlu dia perlu saya, kami saling perlu. Jadi ya kenapa kita nggak saling sayang gitu aja sih. Nggak ada yang membedakan bahwa karena lo ART jadi lo harus beda, lo harus panggil gua nyonya, enggak ya gitu. Ya, tapi jangan gua nama juga ya. Karena gua bukan geng lo. tapi mau udah berapa lama kerja? Kalau Mbak Siti udah tahun kelima, kalau Pak Mumu udah tahun ke-33. Ibunda Aldila jelita, Marjam Abdurrahman menolak keras soal anaknya yang rujuk dengan Indra Bekti. Menanggapi hal tersebut, Indi Barens selaku sahabat Indra Bekti menyebut apa yang diutarakan oleh Ibunda Aldila jelita adalah hal yang wajar. Setiap ibu berhak mengutarakan perasaannya, apa yang diinginkan,
tapi balik lagi diserahkan kepada anaknya sendiri, kata Indy Barens saat ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut, Indy Barens juga akan melakukan hal serupa jika hal yang sama terjadi kepada anak-anaknya. Aku juga orang tua, ya nantinya jangan macem-macem ya anak-anakku ya. Kalau ada apa-apa pertanggungjawaban sebagai ibu, tutur Indy Barens. Mengenai pernyataan sang mertua yang menyudutkan Indra Bekti, Indy Barens enggan ikut campur dengan polemik yang tengah dihadapi sahabatnya itu. Dari pihak luar nggak bisa kayak, ini nggak bisa Dila begini, harusnya mamanya begini, harusnya Bekti begitu, itu memang udah urusan dapur mereka, urusan keluarga. Aku cuma orang luar yang ada di bagian persahabatan Bekti dan Dila. Kalau aku nggak bisa ikut campur, ujar Indy Barens. Ibu berhak mengutarakan apapun dan itu juga buat putrinya, pungkasnya. Marjam Abdurrahman menyebut dirinya belum bisa memaafkan Indra Bekti. Itulah alasan kenapa dia tidak mau anaknya rujuk dengan MC kondang tersebut. Maret tahun 2016. Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya Dila tidak terima si Bekti? Tadinya saya mau buka, tapi karena sama masih mandang Daphne dan Abel. Apa yang terjadi di 2016, permasalahan besar itu terjadi di situ. Keluarganya. Maka orang tahu anak saya Dila itu kasar ya karena laki-laki itu mau diinjek, ungkap Ibunda Aldila jelita penuh emosi. Soalnya nggak boleh pakai kamera. Nggak boleh. Ya sini aja deh. Oh, banyak aja taman aja, taman biar pakai kamera. Iya, udah jam berapa lo nunggu buset? Iya teh. Dari kemarin. Kan beritanya baru ada. Oke. Jangan deket-deket Bu, pori-pori saya terkena Bu. Enggak bercanda. Ya gimana? Apa nih yang mau ditanyain? Kita menanggapi pernikahan Bekti sama Nyerocos aja. Ih, Dewi. Ayo Bu, Ibu mau di mana Bu? Apa di sini Bu? Ya. Astaga, kabarnya maju. Oke, kelihatan? Apa gua kependekan ya? Indra Bekti sama Kadila rujuk lagi. Seperti apa teh? Apakah benar rujuk atau seperti apa sih teh mungkin kabarnya? Ya kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget dalam arti kata itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gua nggak setuju. Siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja karena yang penting adalah ngingetin Bekti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka tutup setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih, kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mau mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Membenarkan adanya rujuk ya teh? Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk. Dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena kalau balik lagi kan berarti remarried kan. Sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemu. Sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Ini itu ada catatan KUA katanya kata infonya udah nikah tanggal 23 Agustus. Siapa? Dari catatan KUA Nggak tahu gue kalau soal itu. Jadi tante tidak menyaksikan teh waktu pas pernikahan itu? Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi ini pertemuan Mediasi. Ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan, bukan pernikahan, bukan Mediasi juga. Nah kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali
menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah ini tapi infonya mereka juga kan kayak orang tadi tua kan- dari Mbak Dila menentang adanya rujuk. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu, atau mungkin juga saya akan bersukacita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi menurut aku sah-sah aja hak setiap ibu boleh melakukan apapun. Ini kabarnya juga rumahnya Bekti juga katanya disita sama Bang Khalif yang utang tuh 2,4 M. Nggak tahu Seperti apa itu, sih, nggak Teh? tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Padahal kan Kak Bekti sendiri udah warawiri di TV lagi, sesusah apa sih mungkin sekarang? Jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bekti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan emang harus bekerja ya. Apalagi dia kan mungkin punya rencana ke depan yang jauh lebih baik untuk bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bekti, dan Bekti masih membutuhkan pekerjaan. Jadi jangan ambil jalan keputusan sendiri untuk lagi miskin nih, lagi susah cari kerja, pekerjaan masih membutuhkan Bekti, terus kenapa mesti Terus ditolak? katanya juga Dila balik ke rumah padahal rumahnya udah nggak ada, kok mau itu kayak Dila balik lagi ke Bekti padahal rumahnya udah disita. Berarti kan itu kan bukan dari harta kan? Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa Dila hanya ingin sama Bekti di saat hartanya bergelimang, nggak juga kan? Sudah terpampang dijual Teh rumahnya Teh, gimana tuh Teh? Udah kosong semua, tidak ada barang-barang. Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu. Teh, statement dari Ibu Dila sendiri kan sepertinya membongkar aib Bekti yang Ya masa itu lalu. balik lagi yang aku bilang, mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengemukakan haknya, keinginannya untuk memprotek anaknya. Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Teh, setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak sih tinggal di mana? Sudah ada KUA mana sih? Bayaran baru. Informasi benar udah ada daftar ijazah kabul kembali. Nah, seperti apa sih? Berarti belum terlaksana kan? Belum. Ya, tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk. Apa karena restu orang tua juga sampai akhirnya kayak mau enggak dan Aku nggak tahu soal itu, Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur, karena kalau mau tanya soal Bekti sama dia oke, tapi kalau di luar itu udah bukan. Aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar. Tapi kata Bekti obat pelipur laranya dia tuh Dila seorang gitu. Ya bukan obat pelipur darah, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat Bekti sakit pun, saat Bekti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya Bekti waktu dirawat di dalam. Itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke Bekti, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Jadi penyembuh yang paling utama sih menurut aku memang dari pihak Dila. Dan kalau keluarga itu sudah pasti sangat. Dan mungkin kan Bekti nggak bisa dilarang ya kalau dia menentukan bahwa ya belahan hati saya ada Ibu Dila. Mau bilang apa kita? Kalau dia mau bisa bahagia dan bisa lebih cepat sembuh, kan jauh lebih baik. Teh, sebagai orang terdekat Bekti cukup kagetkah dengan statement dari mamahnya Dila tersebut Teh? Ya lumayan kaget sih. Ya tapi balik lagi, kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu, itu beda lagi. Tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan mungkin sebagai ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan apa ke depannya kan Dila dan juga Bekti. Aku nggak bisa ngotot Bekti lu harus ketemuin Mama Mariam, harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu. Tetap aja kan kendalinya di mereka. Gitu. Ini katanya utang itu 2,4 M selain rumah, apalagi kita yang Nggak tahu, Dila ngapain lu ngurusin utang orang. yang dijual mungkin selain Nggak. rumah. Yang penting dia nggak punya utang sama gua, beres gitu aja. Nah, ini setelah rumah dijual mungkin Teh tahu nggak mereka tinggal di mana gitu?
ada di sebuah tempat. Daerah mana, mungkin masih di Jakarta atau gimana? Masih di Jakarta. Berarti udah meninggalkan rumah itu ya? Kalau dijual tadi lu juga tadi nanya. Kenapa? Kalau itu kemarin pihak-pihak yang hadir siapa aja? Aku nggak datang, jadi aku nggak tahu siapa yang datang. Aku nggak datang bukan karena nggak mau datang, tapi salah tanggal. Tapi sebagai sahabat TNI sendiri support ya, maksudnya keputusan Bekti sendiri. Ngelihat teman senang pasti kita juga senang kan ya gitu. Terus aku lihat bahwa mereka berdua nih kayak magnet, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang aduh balikan dong, ayo dong Dila. Dua-duanya tuh punya magnet sendiri, dekat sendiri. Aku bisa lihat dari pas kapan waktu pas Bekti bolak-balik ke rumah sakit, Dila telepon, pengen besuk Candy, pengen bareng sana, ayo bareng sama gue. Gue bilang jadi memang Dilanya juga punya keinginan besar sekali untuk bisa bersama dengan Bekti. Jadi gue lihat ya hati ya, manusia tuh dianugerahi cinta, dianugerahi hati. Kalau mereka punya itu dengan porsi yang gede banget, ya udah biarkanlah gitu. Jadi menurut gue pada saat mereka punya proses buat deket lagi dan lain sebagainya, ya mereka berjalan apa adanya gitu. Sampai akhirnya mereka daripada nanti orang mikir ina uno, udah cerai tapi masih suka ketemu, udah cerai masih berdua, pengen ada usaha untuk rujuk kembali. Teh, Andar itu dibawa katanya magic teh. Gimana tuh teh kalau kata maminya si Dila? Itu adalah magic. Nggak tahu, aku nggak mau berkomentar. Cukup lihat bahwa magnet itu adalah datangnya dari anak-anak. Beda Pak, kalau dari anak-anak kan hanya kalau hanya dari anak-anak kalau nggak punya cinta kan sama aja. Kalau Dila dan Bekti hanya bertemu demi anak, mungkin satu melengok satu melengok ke sana. Tapi udah ada anak-anak dan masih punya cinta kan nggak bisa dibohongin ya. Bukan drama Korea juga yang bisa bikin orang nangis berdarah. Mereka ngejalanin ini dengan sangat tulus. Udah ya? Berarti bukan magic ya teh? Emang bener cinta? Enggak dong Bu, yang gue lihat sih gitu ya. Teh di sini pernah nggak sih kayak ngomongin udah balikin lagi aja lah? Dukungan. Aku nggak pernah ngomong gitu, tapi aku bilang gini, lu berdua kalau masih sering support, masih sering ketemu, mau ngapain lagi sih? Paling cuma gitu. Tapi dari itu beberapa bulan yang lalu, waktu pas Dila masih suka ngobrolin tentang Bekti ke aku dan lain sebagainya. Ya udah sih, paling aku cuma gitu. Ya udah sih Dil, kalau emang lu masih ini, ya udah sih, baik-baikan lagi. Aku bilang gitu. Terakhir tapi melihat peluang damai itu peluang rujuk itu ada? Sudah terjadi sih. Sebelumnya teh, maksudnya sebelumnya melihat nggak ada peluang rujuk ini. Tadinya aku pikir enggak sih. Tadi aku pikir enggak karena keputusan kan cepet banget das gitu kan. Dila menggugat cerai Bekti. Tanpa berusaha untuk mundur ke belakang ada apa, karena apa. Kita kan hidup dari yang masa lalu, sekarang dan ke depan. Jadi aku lihat sih kayaknya memang mereka berdua di masa yang sekarang pengen melakukan sesuatu yang ke depannya jauh lebih baik. Ini yang di belakang udah ditutup nih, gak usah dicari lagi nih kenapa, ada apa, ada ina unu, gak usah dipikir. Tapi kayaknya mereka berdua udah cukup kuat untuk bisa, ya saya pengen bersama lagi di depan. Berarti udah bersatu lagi atau satu rumah lagi udah? Kembali satu rumah. Tanya aja sama mereka. Tapi yang di soal kedekatan TNI dengan ART mungkin sampai kayak keluarga sendiri gitu, mungkin gimana sih treatmentnya atau itu nggak pakai magic yang pasti. Enggak, ya memanusiakan manusia dan mereka juga manusia, cuman pekerjaannya aja beda dan saling butuh. Saya perlu dia perlu saya, kami saling perlu. Jadi ya kenapa kita nggak saling sayang gitu aja sih. Nggak ada yang membedakan bahwa karena lo ART jadi lo harus beda, lo harus panggil gua nyonya, enggak ya gitu. Ya, tapi jangan gua nama juga ya, karena gua bukan geng lo. tapi mau udah berapa lama kerja? Kalau Mbak Siti udah tahun ke-5, kalau Pak Mumu udah tahun ke-33. Ibunda Aldila jelita, Marjam Abdurrahman menolak keras soal anaknya yang rujuk dengan Indra Bekti. Menanggapi hal tersebut, Indi Barens selaku sahabat Indra Bekti menyebut apa yang diutarakan oleh Ibunda Aldila jelita adalah hal yang wajar. Setiap ibu berhak mengutarakan perasaannya, apa yang diinginkan, tapi balik lagi diserahkan kepada anaknya sendiri, kata Indi Barens saat ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut, Indi Barens juga akan melakukan hal serupa jika hal yang sama terjadi kepada anak-anaknya. Aku juga orang tua, ya nantinya jangan macem-macem ya anak-anakku ya. Kalau ada apa-apa pertanggungjawaban sebagai ibu, tutur Indi Barens. Mengenai pernyataan sang mertua yang menyudutkan Indra Bekti, Indi Barens enggan ikut campur dengan polemik yang tengah dihadapi sahabatnya itu. Dari pihak luar nggak bisa kayak, ini nggak bisa Dila begini, harusnya mamanya begini, harusnya Bekti begitu, itu memang udah urusan dapur mereka, urusan keluarga. Aku cuma orang luar yang ada di bagian persahabatan Bekti dan Dila.
Kalau aku nggak bisa ikut campur, ujar Indy Barens. Ibu berhak mengutarakan apapun dan itu juga buat putrinya, pungkasnya. Marjam Abdurrahman menyebut dirinya belum bisa memaafkan Indra Bekti. Itulah alasan kenapa dia tidak mau anaknya rujuk dengan MC kondang tersebut. Marjam masih mengingat sebuah kesalahan yang disebutnya sebagai aib. Kesalahan itu salah satunya terjadi pada tahun 2016. Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya Dila tidak terima si Bekti? Tadinya saya mau buka, tapi karena sama masih mandang Daphne dan Abel. Apa yang terjadi di 2016, permasalahan besar itu terjadi di situ. Keluarganya Dila tidak pernah bahagia karena 13 tahun saya tinggal bersama mereka. Karena Bekti berbuat salah, Bekti bersedia diinjek-injek, bersedia dimaki-maki. Maka orang tahu anak saya Dila itu kasar ya karena laki-laki itu mau diinjek, ungkap Ibunda Aldila jelita penuh emosi. Soalnya nggak boleh pakai kamera. Nggak boleh. Ya sini aja deh. Oh, banyak Taman aja, taman biar pakai kamera. Iya, jam berapa lo nunggu buset? Dari kemarin. Kan beritanya baru ada. Oke. Jangan deket-deket Bu, pori-pori saya terkena Bu. Enggak bercanda. Ya gimana? Apa nih mau ditanyain? Kita menanggapi pernikahan sama Ngerotos aja. Iya, Mbak Dewi. Ayo Bu, Ibu mau di mana Bu? Apa di sini Bu? Ya. Astaga, sabarnya Jangan maju, Oke, kelihatan? Apa gua kependekan ya? Sini aja. Indra Bekti sama Kadila rujuk lagi. Seperti apa teh? Apakah benar rujuk atau seperti apa sih teh mungkin kabarnya? Ya kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget dalam arti kata itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gua nggak setuju. Siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja karena yang penting adalah ngingetin Bekti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka tutup setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mau mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Membenarkan adanya rujuk ya teh? Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk. Dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena kalau balik lagi kan berarti remarried kan. Sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemu. Sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Ini tadi itu ada catatan KUA katanya kata infonya udah nikah tanggal 23 Agustus. Siapa? Dari catatan KUA Nggak tahu gue kalau soal itu. Jadi tante tidak menyaksikan teh waktu pas pernikahan itu. Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi ini pertemuan Mediasi. Ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan. Bukan pernikahan, bukan. Bukan mediasi juga. Nah, kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah ini infonya juga orang tua dari Mbak Dila menentang adanya. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu. Atau mungkin juga saya akan bersuka cita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi
Jadi menurut aku sah-sah aja hak setiap ibu boleh melakukan apapun. Tendi kabarnya juga rumahnya Bekti juga katanya disita sama Bang Alif yang utang 2,4 M. Nggak tahu Seperti apa itu, sih, nggak Kak tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Padahal kan Kak Bekti sendiri udah warawiri di TV lagi, sesusah apa sih mungkin sekarang? Jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bekti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan memang harus bekerja ya. Apalagi dia kan mungkin punya rencana ke depan yang jauh lebih baik, bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bekti, dan Bekti masih membutuhkan pekerjaan. Jadi jangan ambil jalan keputusan sendiri untuk lagi miskin nih, lagi susah cari kerja, pekerjaan masih membutuhkan Bekti, terus kenapa mesti ditolak? Terus katanya juga Dila balik rumah padahal rumahnya udah nggak ada, kok mau gitu kayak Dila balik lagi ke Bekti padahal rumahnya udah disita. Berarti kan itu kan bukan dari harta kan? Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa Dila hanya ingin sama Bekti di saat hartanya bergelimang, nggak juga kan? Sudah terpampang dijual teh rumahnya teh, gimana tuh teh? Udah kosong semua, tidak ada barang-barang. Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu. Statement dari Ibu Dila sendiri kan sepertinya membongkar aib Bekti yang Ya itu masa lalu. balik lagi yang aku bilang, mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengemukakan haknya, keinginannya untuk memprotek anaknya. Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Dan setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak sih tinggal di mana? Tidak ada mana sih? Bayaran baru. Setelah informasi benar udah ada daftar ijazah kabul kembali dan seperti apa seperti itu. Berarti belum terlaksana kan? Belum. Ya, tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk. Apa karena restu orang tua juga sampai akhirnya kayak mau enggak dan Aku nggak tahu soal itu, Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur, karena kalau mau tanya soal Bekti sama dia oke, tapi kalau di luar itu udah bukan, aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar. Tapi kata Bekti obat pelipur laranya dia tuh Dila seorang gitu. Ya bukan obat pelipur darah, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat Bekti sakit pun, saat Bekti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya Bekti waktu dirawat di dalam. Itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke Bekti, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Jadi penyembuh yang paling utama sih menurut aku memang dari pihak Dila. Dan kalau keluarga itu sudah pasti sangat. Dan mungkin kan Bekti nggak bisa dilarang ya kalau dia menentukan bahwa ya belahan hati saya ada Ibu Dila. Mau bilang apa kita? Kalau dia mau bisa bahagia dan bisa lebih cepat sembuh, kan jauh lebih baik. Nah, sebagai orang terdekat Bekti, cukup kagetkah dengan statement dari mamahnya Dila tersebut teh? Ya lumayan kaget sih. Ya tapi balik lagi, kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu, itu beda lagi. Tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan, mungkin sebagai ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan apa ke depannya kan Dila dan juga Bekti. Jadi aku nggak bisa ngotot Bekti lu harus ketemuin Mama Maria, harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu. Tetap aja kan kendalinya di mereka. Gitu. Ini katanya utang itu 2,4 M selain rumah, apalagi kita yang Nggak tahu, Dila ngapain ngurusin utang orang. yang dijual mungkin selain rumah. Yang penting dia nggak punya utang sama gue, beres gitu aja. Nah, ini setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak mereka tinggal di mana gitu? Ada di sebuah tempat. Daerah mana? Mungkin masih di Jakarta tuh? Masih di Jakarta. Berarti udah meninggalkan rumah itu ya? Kamu dijual tadi, lu juga tadi nanya. Kenapa? Kalau itu kemarin pihak yang hadir siapa aja? Aku nggak datang, jadi aku nggak tahu siapa yang datang. Aku nggak datang bukan karena nggak mau datang, tapi salah tanggal. Tapi sebagai sahabat Teh ini sendiri support ya, maksudnya keputusan Bekti sendiri. Ngelihat teman senang pasti kita juga senang kan ya gitu. Terus aku lihat bahwa mereka berdua nih kayak magnet, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang aduh balikan dong, ayo dong Dila. Dua-duanya tuh punya magnet sendiri, dekat sendiri. Aku bisa lihat dari pas kapan waktu pas Bekti bolak-balik ke rumah sakit, Dila telepon, pengen besuk Candy, pengen bareng sana, ayo bareng sama gue. Gue bilang, jadi memang Dilanya juga punya keinginan besar sekali untuk bisa bersama dengan Bekti. Jadi gue lihat
hati ya, manusia tuh dianugerahi cinta, dianugerahi hati. Kalau mereka punya itu dengan porsi yang gede banget, ya udah biarkanlah gitu. Jadi menurut gue pada saat mereka punya proses buat deket lagi dan lain sebagainya, ya mereka berjalan apa adanya gitu, sampai akhirnya mereka daripada nanti orang mikir ina unu udah cerai tapi masih suka ketemu, udah cerai masih berdua, pengen ada usaha untuk rujuk kembali. Teh Andar itu dibawa katanya magic teh. Gimana tuh teh kalau kata maminya si Dila? Itu adalah magic. Nggak tahu, aku nggak mau berkomentar. Saya melihat bahwa magnet itu adalah datangnya dari anak-anak. Beda Pak, kalau dari anak-anak kan kalau hanya dari anak-anak, kalau nggak punya cinta kan sama aja. Kalau Dila dan Bekti hanya bertemu demi anak, mungkin satu melengok satu melengok ke sana. Tapi udah ada anak-anak dan masih punya cinta, kan nggak bisa dibohongin ya. Bukan drama Korea juga yang bisa bikin orang nangis berdarah. Mereka ngejalanin ini dengan sangat tulus. Udah ya? Berarti bukan magic ya teh? Emang bener cinta? Enggak dong Bu, yang gue lihat sih gitu ya. Teh di sini pernah nggak sih kayak ngomongin udah balikin lagi aja lah? Dukungan. Aku nggak pernah ngomong gitu, tapi aku bilang gini, lu berdua kalau masih sering support, masih sering ketemu, lu mau ngapain lagi sih? Paling cuma gitu. Tapi dari itu beberapa bulan lalu, waktu pas Dila masih suka ngobrolin tentang bukti ke aku dan lain sebagainya. Ya udah sih, paling aku cuma gitu. Ya udah sih deal, kalau emang lu masih ini, ya udah sih, baik-baikan lagi. Aku bilang gitu. Terakhir tapi melihat peluang damai itu peluang rujuk itu ada? Sudah terjadi sih. Sebelumnya maksudnya sebelumnya melihat nggak ada peluang rujuk ini. Tadinya aku pikir enggak sih. Tadi aku pikir enggak, karena keputusan kan cepet banget das gitu kan. Dila menggugat cerai Bekti. Tanpa berusaha untuk mundur ke belakang, ada apa, karena apa. Kita kan hidup dari yang masa lalu, sekarang, dan ke depan. Jadi aku lihat sih kayaknya memang mereka berdua di masa yang sekarang pengen melakukan sesuatu yang ke depannya jauh lebih baik. Ini yang di belakang udah ditutup nih, gak usah dicari lagi nih kenapa, ada apa, ada ina unu, gak usah dipikir. Tapi kayaknya mereka berdua udah cukup kuat untuk bisa, ya saya pengen bersama lagi buat ke depan. Berarti udah bersatu lagi atau satu rumah lagi udah? Kembali satu. Tanya aja sama mereka. Tapi yang soal kedekatan TNI dengan ART mungkin sampai kayak keluarga sendiri gitu, mungkin gimana sih treatmentnya atau itu nggak pakai magic yang pasti. Enggak, ya memanusiakan manusia, dan mereka juga manusia, cuman pekerjaannya aja beda dan saling butuh. Saya perlu dia perlu saya, kami saling perlu. Jadi ya kenapa kita nggak saling sayang gitu aja sih. Nggak ada yang membedakan bahwa karena lo ART jadi lo harus beda, lo harus manggil gua nyonya, enggak ya gitu. Ya, tapi jangan manggil nama juga ya, karena gue bukan geng lo. tapi mau udah berapa lama kerja? Kalau Mbak Siti udah tahun ke-5, kalau Pak Mumu udah tahun ke-33. Ibunda Aldila jelita, Marjam Abdurrahman menolak keras soal anaknya yang rujuk dengan Indra Bekti. Menanggapi hal tersebut, Indi Barens selaku sahabat Indra Bekti menyebut apa yang diutarakan oleh Ibunda Aldila jelita adalah hal yang wajar. Setiap ibu berhak mengutarakan perasaannya, apa yang diinginkan, tapi balik lagi diserahkan kepada anaknya sendiri, kata Indi Barens saat ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut, Indi Barens juga akan melakukan hal serupa jika hal yang sama terjadi kepada anak-anaknya. Aku juga orang tua, ya nantinya jangan macem-macem ya anak-anakku ya. Kalau ada apa-apa pertanggungjawaban sebagai ibu, tutur Indi Barens. Mengenai pernyataan sang mertua yang menyudutkan Indra Bekti, Indi Barens enggan ikut campur dengan polemik yang tengah dihadapi sahabatnya itu. Dari pihak luar nggak bisa kayak, ini nggak bisa Dila begini, harusnya mamanya begini, harusnya Bekti begitu, itu memang udah urusan dapur mereka, urusan keluarga. Aku cuma orang luar yang ada di bagian persahabatan Bekti dan Dila. Kalau aku nggak bisa ikut campur, ujar Indi Barens. Ibu berhak mengutarakan apapun dan itu juga buat putrinya, pungkasnya. Marjam Abdurrahman menyebut dirinya belum bisa memaafkan Indra Bekti. Itulah alasan kenapa dia tidak mau anaknya rujuk dengan MC kondang tersebut. Marjam masih mengingat sebuah kesalahan yang disebutnya sebagai aib. Kesalahan itu salah satunya terjadi pada tahun 2016. Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya Dila tidak terima si Bekti? Tadinya saya mau buka, tapi karena sama masih mandang Daphne dan Abel. Apa yang terjadi di 2016, permasalahan besar itu terjadi di situ. Keluarganya Dila tidak pernah bahagia karena 13 tahun saya tinggal bersama mereka.
Karena Bekti berbuat salah, Bekti bersedia diinjek-injek, bersedia dimaki-maki. Maka orang tahu anak saya Dila itu kasar ya karena laki-laki itu mau diinjek, ungkap Ibunda Aldila jelita penuh emosi. Soalnya nggak boleh pakai kamera. Nggak boleh. Ya sini aja deh. Oh, taman aja kan ya, taman aja, taman biar pakai kamera. Iya, jam berapa lo nunggu buset? Kan beritanya baru ada. Oke. Jangan deket-deket Bu, pori-pori saya terkena Bu. Nggak bercanda. Ya gimana? Apa nih mau ditanyain? Saya menanggapi pernikahan Bekti sama Ngerotos aja. Ih, Mbak Dewi. Ayo Bu, ibu mau di mana Bu? Apa di sini Bu? Ya. Astaga, kabarnya maju. Oke, kelihatan? Apa gua kependekan ya? Sini aja. Indra Bekti sama Kadila rujuk lagi. Seperti apa teh? Apakah benar rujuk atau seperti apa sih teh mungkin kabarnya? Ya kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget dalam arti kata itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gue gak setuju. Siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja karena yang penting adalah ngingetin Bekti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka, tutup, setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih, kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Membenarkan adanya rujuk ya teh? Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk? Dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena kalau balik lagi kan berarti remarried kan. Sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemu. Sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Itu ada catatan KUA katanya kata infonya udah nikah tanggal 23 Agustus. Siapa? Dari catatan KUA Kebayoran. Nggak tahu gue kalau soal itu. Jadi tante tidak menyaksikan teh waktu pas pernikahan itu. Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi poinnya pertemuan. Ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan. Bukan pernikahan, bukan. Bukan mediasi juga. Nah, kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah ini infonya juga orang tua dari Mbak Dila menentang adanya. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu membuat saya sedih gitu. Atau mungkin juga saya akan bersukacita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi menurut aku sah-sah aja hak setiap ibu boleh melakukan apapun. Nanti kabarnya juga rumahnya Bekti juga katanya disita sama Bang Alif yang utang 2,4 M. Nggak tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bekti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan emang harus bekerja ya. Apalagi dia kan mungkin punya rencana ke depan yang jauh lebih baik untuk bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bekti dan Bekti masih membutuhkan pekerjaan. Jadi jangan ambil jalan masih membutuhkan Bekti, terus kenapa mesti ditolak? Terus katanya juga Dila balik rumah padahal rumahnya udah nggak ada. Kok mau itu kayak di apa namanya? Kan itu kan bukan dari harta kan. Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa Dila hanya ingin sama Bekti di saat hartanya bergelimang, nggak juga kan? Sudah terpampang dijual teh rumahnya teh, gimana tuh teh? Sudah kosong semua, tidak ada barang-barang. Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu.
Statement dari Ibu Dila sendiri kan sepertinya membongkar aib Bekti yang Ya itu masa lalu. balik lagi yang Abnang, setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Dan setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak sih tinggal di mana? Sudah ada KUA mana sih? Kebayoran baru. Setelah rumah benar udah ada daftar ijazah kabul kembali dan seperti apa seperti itu. Berarti belum terlaksana kan? Belum. Ya tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk. Apa karena restu orang tua juga sampai akhirnya kayak mau enggak dan mau Aku nggak tahu soal itu Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur karena kalau mau tanya soal Bekti sama dia oke, tapi kalau di luar itu udah bukan. Aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar. Tapi kata Bekti obat pelipur laranya dia tuh Dila seorang gitu. Ya bukan obat pelipur darah, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat Bekti sakit pun, saat Bekti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya Bekti waktu dirawat di dalam. Itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke Bekti, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Jadi penyembuh yang paling utama sih menurut aku memang dari pihak Dila. Dan kalau keluarga itu sudah pasti sangat. Dan mungkin kan Bekti nggak bisa dilarang ya kalau dia menentukan bahwa ya belahan hati saya ada Ibu Dila. Mau bilang apa kita? Kalau dia mau bisa bahagia dan bisa lebih cepat sembuh, kan jauh lebih baik. Kita sebagai orang terdekat Bekti cukup kagetkah dengan statement dari mamahnya Dila tersebut teh? Ya lumayan kaget sih. Ya tapi balik lagi kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu, itu beda lagi. Tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan mungkin sebagai ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan apa ke depannya kan Dila dan juga Bekti. Jadi aku nggak bisa ngatur Bekti lo harus ketemuin Mama Maria, mau harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu. Tetap aja kan kendalinya di mereka. Gitu. Ini katanya utang itu 2,4 M selain rumah, apalagi kita yang Nggak tahu, Dila ngapain ngurusin utang orang. yang dijual mungkin selain rumah. Yang penting dia nggak punya utang sama gue, beres gitu aja. Ini setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak mereka tinggal di mana gitu? Ada di sebuah tempat. Daerah mana? Mungkin masih di Jakarta atau gimana? Masih di Jakarta. Berarti udah meninggalkan rumah itu ya? Kamu dijual tadi lu juga tadi nanya. Kenapa? Kalau boleh tahu kemarin pihak yang hadir siapa aja? Aku nggak datang, jadi aku nggak tahu siapa yang datang. Aku nggak datang bukan karena nggak mau datang, tapi salah tanggal. Tapi sebagai sahabat TNI sendiri support ya, maksudnya keputusan Bekti sama Ngelihat teman senang pasti kita juga senang kan ya gitu. Terus aku lihat bahwa mereka berdua nih kayak magnet, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang aduh balikan dong, ayo dong Dila. Dua-duanya tuh punya magnet sendiri, dekat sendiri. Aku bisa lihat dari pas kapan waktu pas Bekti bolak-balik ke rumah sakit, Dila telepon, pengen besuk Candy, pengen bareng sana, ayo bareng sama gue. Bilang jadi memang Dilanya juga punya keinginan besar sekali untuk bisa bersama dengan Bekti. Jadi gue lihat ya hati ya, manusia tuh dianugerahi cinta, dianugerahi hati. Kalau mereka punya itu dengan porsi yang gede banget, ya udah biarkanlah gitu. Jadi menurut gue pada saat mereka punya proses buat deket lagi dan lain sebagainya, ya mereka berjalan apa adanya gitu. Sampai akhirnya mereka daripada nanti orang mikir ina unu udah cerai tapi masih suka ketemu, udah cerai masih berdua, pengen ada usaha untuk rujuk kembali. Teh Andar itu dibawa katanya magic teh. Gimana tuh teh kalau kata maminya si Dila? Itu adalah magic. Nggak tahu, aku nggak mau berkomentar. Saya cukup melihat bahwa magnet itu adalah datangnya dari anak-anak. Beda Pak, kalau dari anak-anak kan hanya kalau hanya dari anak-anak, kalau nggak punya cinta kan sama aja. Kalau Dila dan Bekti hanya bertemu demi anak, mungkin satu melengok satu melengok ke sana. Tapi udah ada anak-anak dan masih punya cinta, kan nggak bisa dibohongin ya. Bukan drama Korea juga yang bisa bikin orang nangis berdarah. Mereka ngejalanin ini dengan sangat tulus. Udah ya? Berarti bukan magic ya teh? Emang bener cinta? Enggak dong Bu, yang gue lihat sih gitu ya. Kita di sini pernah nggak sih kayak ngomongin udah balikin lagi aja lah. Dukungan. Aku nggak pernah ngomong gitu, tapi aku bilang gini, lu berdua kalau masih sering support, masih sering ketemu, mau ngapain lagi sih? Paling cuma gitu. Tapi dari itu beberapa bulan lalu, waktu pas Dila masih suka ngobrolin tentang Bekti ke aku dan lain sebagainya. Ya udah sih, paling aku cuma gitu. Ya udah sih Dil, kalau emang lu masih ini, ya udah sih, baik-baikan lagi. Aku bilang gitu. Terakhir tapi melihat peluang damai itu peluang rujuk itu ada?
sudah terjadi sih. Sebelumnya maksudnya sebelumnya melihat nggak ada peluang rujuk ini. Tadinya aku pikir enggak sih. Tadi aku pikir enggak karena keputusan kan cepet banget das gitu kan. Dila menggugat cerai Bekti. Tanpa berusaha untuk mundur ke belakang ada apa, karena apa. Kita kan hidup dari yang masa lalu, sekarang dan ke depan. Jadi aku lihat sih kayaknya memang mereka berdua di masa yang sekarang pengen melakukan sesuatu yang ke depannya jauh lebih baik. Ini yang di belakang udah ditutup nih, gak usah dicari lagi nih kenapa, ada apa, ada Ina, Unu, gak usah dipikir. Tapi kayaknya mereka berdua udah cukup kuat untuk bisa, ya saya pengen bersama lagi sih ke depan. Berarti udah bersatu lagi atau satu rumah lagi udah? Tanya aja sama mereka. Tapi yang di soal kedekatan TNI dengan ART mungkin sampai kayak keluarga sendiri gitu, mungkin gimana atau itu nggak pakai magic yang pasti. Enggak, ya memanusiakan manusia dan mereka juga manusia, cuman pekerjaannya aja beda dan saling butuh. Saya perlu dia perlu saya, kami saling perlu. Jadi ya kenapa kita nggak saling sayang gitu aja sih? Nggak ada yang membedakan bahwa karena lo ART jadi lo harus beda, lo harus panggil gua nyonya, enggak ya gitu. Ya, tapi jangan manggil nama juga ya, karena gue bukan geng lo. tapi mau udah berapa lama terjadi? Kalau Mbak Siti udah tahun ke-5, kalau Pak Mumu udah tahun ke-33. Ibunda Aldila jelita, Marjam Abdurrahman menolak keras soal anaknya yang rujuk dengan Indra Bekti. Menanggapi hal tersebut, Indy Barens selaku sahabat Indra Bekti menyebut apa yang diutarakan oleh Ibunda Aldila jelita adalah hal yang wajar. Setiap ibu berhak mengutarakan perasaannya, apa yang diinginkan, tapi balik lagi diserahkan kepada anaknya sendiri, kata Indy Barens saat ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut, Indy Barens juga akan melakukan hal serupa jika hal yang sama terjadi kepada anak-anaknya. Aku juga orang tua, ya nantinya jangan macem-macem ya anak-anakku ya. Kalau ada apa-apa pertanggungjawaban sebagai ibu, tutur Indy Barens. Mengenai pernyataan sang mertua yang menyudutkan Indra Bekti, Indy Barens enggan ikut campur dengan polemik yang tengah dihadapi sahabatnya itu. Dari pihak luar nggak bisa kayak, ini nggak bisa Dila begini, harusnya mamanya begini, harusnya Bekti begitu, itu memang udah urusan dapur mereka, urusan keluarga. Aku cuma orang luar yang ada di bagian persahabatan Bekti dan Dila. Kalau aku nggak bisa ikut campur, ujar Indy Barens. Ibu berhak mengutarakan apapun dan itu juga buat putrinya, pungkasnya. Marjam Abdurrahman menyebut dirinya belum bisa memaafkan Indra Bekti. Itulah alasan kenapa dia tidak mau anaknya rujuk dengan MC kondang tersebut. Marjam masih mengingat sebuah kesalahan yang disebutnya sebagai aib. Kesalahan itu salah satunya terjadi pada tahun 2016. Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya Dila tidak terima si Bekti? Tadinya saya mau buka, tapi karena sama masih mandang Daphne dan Abel. Apa yang terjadi di 2016, permasalahan besar itu terjadi di situ. Keluarganya Dila tidak pernah bahagia karena 13 tahun saya tinggal bersama mereka. Karena Bekti berbuat salah, Bekti bersedia diinjek-injek, bersedia dimaki-maki. Maka orang tahu anak saya Dila itu kasar ya karena laki-laki itu mau diinjek, ungkap Ibunda Aldila jelita penuh emosi. Soalnya nggak boleh pakai kamera. Nggak boleh. Ya sini aja deh. Oh, kapan aja kapan biar pakai kamera. Iya, jam berapa lo nunggu buset? Iya, dari kemarin. Kan beritanya baru ada. Oke. Jangan deket-deket Bu, pori-pori saya terkena Bu. Nggak bercanda. Ya, gimana? Apa sih mau ditanyain? Kita menanggapi pernikahan Mbak sama Ngerotos aja. Ih, Mbak Dewi. Ayo Bu, Ibu mau di mana Bu? Apa di sini Bu? Ya. Astaga, kabarnya maju. Oke, kelihatan? Apa gua kependekan ya? Sini aja Indra Bekti sama Kadila rujuk lagi. Seperti apa teh? Apakah benar rujuk atau seperti apa sih teh mungkin kabarnya? Ya kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget dalam arti kata
itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gue gak setuju. Siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja, karena yang penting adalah ngingetin bukti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka, tutup, setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih, kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mau mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Membenarkan adanya rujuk kan? Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk. Dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena kalau balik lagi kan berarti remarried kan. Sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemu. Sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Ini itu ada catatan KUA katanya kata infonya udah nikah tanggal 23 Agustus. Siapa? Dari catatan KUA Kebayoran. Nggak tahu gue kalau soal itu. Jadi tante tidak menyaksikan teh waktu pas pernikahan itu? Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi poinnya pertemuan. Mediasi. Mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan. Bukan pernikahan, bukan. Bukan mediasi juga. Nah, kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah ini infonya juga orang tua dari Mbak Dila menentang adanya. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu, atau mungkin juga saya akan bersukacita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi menurut aku sah-sah aja, hak setiap ibu boleh melakukan apapun. Dan di kabarnya juga rumahnya Bekti juga katanya disita sama Bang Alif yang utang 2,4 M. Nggak tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Padahal kan Kak Bekti sendiri udah warawiri di TV lagi, sesusah apa sih mungkin sekarang? Jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bekti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan memang harus bekerja ya. Apalagi dia kan mungkin punya rencana ke depan yang jauh lebih baik untuk bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bekti dan Bekti masih membutuhkan pekerjaan. Jadi jangan ambil jalan keputusan sendiri untuk lagi miskin nih, lagi susah cari kerja. Pekerjaan masih membutuhkan Bekti, terus kenapa mesti ditolak? Terus katanya juga Dila balik rumah padahal rumahnya udah nggak ada, kok mau itu kayak Dila balik lagi ke Bekti padahal rumahnya udah disita. Berarti kan itu kan bukan dari harta kan? Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa Dila hanya ingin sama Bekti di saat hartanya bergelimang, nggak juga kan? Sudah terpampang dijual teh rumahnya teh, gimana tuh teh? Sudah kosong semua, tidak ada barang-barang. Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu. Statement dari Ibu Dila sendiri kan sepertinya membongkar aib Bekti yang ya masa itu lalu. balik lagi yang aku bilang, mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengemukakan haknya, keinginannya untuk memprotek anaknya. Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Dan setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak sih tinggal di mana? Sudah ada KUA mana sih? Kebayoran baru. Setelah informasi benar udah ada daftar ijazah kabul kembali. Nah, seperti apa sih? Berarti belum terlaksana kan? Belum. Iya, tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk. Apa karena restu orang tua juga sampai akhirnya kayak mau enggak dan Aku nggak tahu soal itu, Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur, karena kalau mau tanya soal Bekti sama dia oke, tapi kalau dari luar itu udah bukan
aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar. Gitu. Tapi kata Bekti obat pelipur laranya dia tuh gila seorang gitu. Ya bukan obat pelipur lara, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat Bekti sakit pun, saat Bekti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya Bekti waktu dirawat di dalam. Itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke Bekti, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Jadi penyembuh yang paling utama sih menurut aku memang dari pihak Dila. Dan kalau keluarga itu sudah pasti sangat. Dan mungkin kan Bekti nggak bisa dilarang ya kalau dia menentukan bahwa ya belahan hati saya ada Ibu Dila. Mau bilang apa kita? Kalau dia mau bisa bahagia dan bisa lebih cepat sembuh, kan jauh lebih baik. Nah, sebagai orang terdekat Bekti, cukup kagetkah dengan statement dari mamahnya Dila tersebut? Ya lumayan kaget sih. Ya tapi balik lagi kalau kita mau nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu, itu beda lagi. Tapi balik lagi ya, kalau kita sebagai perempuan mungkin sebagai ibu mungkin akan melakukan hal apapun juga buat anak-anaknya. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya Dila itu benar atau salah atau nggak benar, saya nggak bilang gitu. Tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan apa kedepannya kan Dila dan juga Bekti. Jadi aku nggak bisa ngatur Bekti lo harus ketemuin Mama Maria, mau harus ketemu. Saya nggak mungkin lakuin itu. Tetap aja kan kendalinya di mereka. Gitu. Ini katanya utang itu 2,4 M selain rumah, apalagi kita yang nggak tahu Dila ngapain ngurusin utang orang. yang dijual mungkin selain rumah. Yang penting dia nggak punya utang sama gue, beres gitu aja. Nah, ini setelah rumah dijual mungkin Teni tahu nggak mereka tinggal di mana gitu? Ada di sebuah tempat. Daerah mana? Mungkin masih di Jakarta atau gimana? Masih di Jakarta. Berarti udah meninggalkan rumah itu ya? Kamu dijual tadi lu juga tadi nanya. Kenapa? Kalau boleh tahu kemarin pihak yang hadir siapa aja? Aku nggak datang, jadi aku nggak tahu siapa yang datang. Aku nggak datang bukan karena nggak mau datang, tapi salah tanggal. Tapi sebagai sahabat Teni sendiri support ya, maksudnya keputusan Bekti sama lu. Ngelihat teman senang pasti kita juga seneng kan ya gitu. Terus aku lihat bahwa mereka berdua nih kayak magnet, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ayo dong balikan dong, ayo dong Dila.